yang dia nggak suka dengan agama, dia merasa bahwa agama ini mengganggu dia, agama ini misalnya tidak beneficial, seolah-olah konspirasi. dibuat seolah konspirasi sehingga orang ninggalin agama. Nah, itu yang dianggap oleh orang muslim juga dengan teori Islamofobia. Banyak orang yang mengimani Al-Quran itu sibuk pada konspirasi-konspirasi yang mengalihkan mereka pada Al-Quran. Itu tuh. Nanti ada satu orang ngotot, bumi itu datar pakai dalil Quran untuk mendukung argumennya demi menyalahkan semua orang. Masalahnya bukan hanya dukung argumennya, Dok. Dia bilang orang lain yang nggak sama kayak dia kafir. Terorisme itu sebenarnya konspirasi atau bukan sih? Konspirasi banget. Yang diuntungkan siapa nih sekarang nih? Aku mau nanya. Waduh. Siapa yang diuntungkan? Kalau pandangan Islam sendiri lihat kayak UFO alien itu ada Nah, nggak? kalau Di Al-Quran nih. Aku pribadi nggak percaya. Andai kan alien datang, berarti agama itu salah. Serius, Ustaz Pendek. Aku nggak nyangka kalau jawabannya itu loh. Al-Quran itu adalah yang menyebabkan aku masuk Islam. Berarti yang bisa membuat aku keluar dari Islam. Al-Quran juga. Masuk akal. Tanyain orang ya. Dr. Richard atau siapapun lah ya, bukan di luar gue juga banyak ya. Katanya belum menemukan jawaban, belum menemukan hidayah, belum terbuka hatinya. Karena banyak bertanya. Kalau menurutku ini adalah salah satu konsep yang salah. Karena ketika kita banyak bertanya, maka kita akan menemukan keyakinan itu sendiri. Kalau enggak, kalian akan FOMO. Kalau FOMO digeser orang sedikit, kena. Contohnya nih ya, ada umat Islam ya. Tapi malas bertanya. Benar. Cuma kayak percaya aja, udah imanin aja kayak gitu punya. Ketemu nih, ada yang kristenisasi misalnya kayak gitu. Misalnya aja ada kejauhan kristenisasi. Atau siapalah kayak itu. Kejauhan. Gara-gara tadi dia yang Pak Dokter bilang, masuklah Al Zaitun dia. Iya. Benar. Pindah dia. Tadi nggak ada pembanding kan? Soalnya cuma ngimanin. Atau alpukat ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bertanya dan kita menemukan itu benar-benar, kita mencintai itu benar-benar sepenuh hati dengan pertanyaan kita semuanya. Biasanya orang seperti itu punya akan susah. Kuat sekali. Iya. Karena jadi gini ya, yang bilang Dr. Richard itu belum bisa membuka hati. Jangankan membuka hati, membuka mata aja sulit. Dak ya gue, dak. Sama-sama sih ngomongin orang ya. Bercanda orang Cina kan. Gue mau nyeletuk kagak enak pribumi gitu ya. Iya, jadi gini. Di dalam Islam itu mengatakan bahwa saya beriman itu bukan berarti cuma mengatakan saya beriman. Ansih itu aja nggak bisa. Beriman itu ada prosesnya. Dan salah satu prosesnya adalah bertanya. Ada quote tentang bertanya yang sangat bagus, Dok. Bahwasanya ada seorang ulama berkata gini, andaikan ilmu itu seperti tempat-tempat penyimpanan, maka pertanyaan adalah kuncinya. Maka kunci yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Jadi pertanyaan itu menentukan kadar kualitas intelektualitas. Waduh. Makanya gue taruh Ustadz Felix Show di sini. Kenapa? Karena banyak ustadz-ustadz yang bukan ustadz-ustadz lah, pemuka-pemuka agama di luar ya gitu. Begitu ditanya oleh umatnya, nggak bisa jawab. Udah imanin aja kan. Enggak, Dok. Aku pernah ketemu. Ada sains juga dia berarti ya. Ada satu kasus di mana ada orang hafiz Quran. 30 juz, bayangin, Dok. Aku belum ngafal 30 juz loh. Ini ada orang yang 30 juz, terus kemudian dia bertanya-tanya. Dia bertanya sama bapaknya. Bapaknya kan yang tentu saja yang nyekolahin dia untuk pergi ngafal Quran kan ya. Ini perempuan. Ini ada anak bertanya Ada bapak. Tanya. Nah, terus kemudian dia nanya, kenapa Tuhan kita nggak Yesus saja? Si anak nanya. Anak nanya. Dan kenapa Tuhan kita nggak misalnya yang lain aja? Zeus misalnya. Atau Yesus lah. Kalau Yesus kan Nabi juga. Mujizatnya bukan Tuhan kan. Sebagai Tuhan, dia bisa lebih keren, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit lepra, kusta, buta dan segala macam. Ini perlu banget di zaman sekarang nih. Dia cuma nanya gitu sama bapaknya, dimarahin sama bapaknya. Dan banyak pertanyaan yang lain yang kayak gitu, yang di mana sama bapaknya. Terus bapaknya bilang ke aku gini, bukannya Ustadz, di dalam Al-Quran coba lihat, Yahudi itu kan, Bani Israel, itu kan dilaknat gara-gara banyak tanya. Aku bilang, Pak, coba baca Qur'annya yang bagus dikit. Kenapa? Yang dimaksud dengan banyak tanya terus dilaknat itu pertanyaan-pertanyaan dalam bidang syariat. Bukan pertanyaan dalam bidang akidah. Keyakinan itu akidah. Bertanya dalam bidang keyakinan itu wajib. Wah, tapi wajib. Bertanya dalam bidang fikih atau syariat itu baru aneh. Seperti ada pasien yang aku bilang di awal, sudahlah dia mau datang ke dokter, dia berobat di sana, dokter kasih resep, dia bilang dokter harusnya resepnya nggak gini, suntik mati nggak? Suntik mati lah. Siapa lu? Bener. Lu belajar kagak? Lu kasih tahu ngeyel, malah bikin kemudian yang baru suntik mati. Obatnya ini, kayaknya nggak ini. Suntik mati. Gitu aja lah.
Tapi gara-gara ini tuh gue sadar pas ketemu dengan lu. Gue kan ada ngomong dengan gue pengen bawa orang-orang, katanya salah satu visinya yang Lex nih, beragama dengan cara yang waras. Nah itu menurut gue. Iya. Harus gitu memang. Harus gitu. Kalau Indonesia nggak maju-maju, kan mayoritas kita masyarakat Muslim. Betul. Nah kalau mereka nggak gue bantu sadarin dengan rasional nih PR nih. Iya. Kalau orang-orang Muslim nggak mau sadar secara rasional, mereka nggak naik, maka yang susah semua orang. Itu dia maksudnya, Pak Dokter. Makanya aku tuh penting untuk menyadarkan semua orang. Hanya saja masalahnya adalah Lex di One Piece ya. Kenapa orang-orang tuh sengaja agak dibuat bodoh rakyat-rakyat itu? Iya supaya nggak tahu. Ya itu kan makanya perpustakaan dihilangkan. Sumber informasi Sejarah dari nggak abad diajarin. kekosongan 800 tahun dihilangkan. Supaya mereka nggak tahu apa, supaya bisa dibodoh-bodohin. Supaya pemerintah dunia bisa tetap jalan. Betul. Makanya kalau orang beragama, dia nggak punya apa yang mau aku cari. Yang aku cari adalah menyebarkan agama, bagiku ini pahala dan mencerdaskan orang. Tapi ada yang terancam pasti dengan kecerdasan orang-orang ini. Setuju. Siapa mereka? Para penguasa. Itu. Jangan dipotong sampai sana, bahaya. Di One Piece. Bukan bahasa di One Piece. Iya, One Piece. Bisa jadi One Piece. Di One Piece itu. Nggak kenal. Nggak, Pak Dokter harus dijelaskan sedikit. Di One Piece itu tidak ada konsep satu negara. Pemerintah di One Piece itu adalah world government. Jadi pemerintah dunia. Satu entitas yang menguasai seluruh dunia. Di dalam world government itu, di bawah pemerintahan dia, ada banyak negara-negara kerajaan. Iya. Jadi dia bikin dunia ini bodoh terus supaya mereka bisa menguasai kerajaan-kerajaan itu. Dan jadi jangan tersinggung kalau kita bahas ini, karena kita lagi bahas One One Piece. Piece. Kalau lu tersinggung, mungkin kadar kortisol lu meningkat. Karena Indonesia itu konotasinya persamaannya bukan One Piece, dia Konoha. Konoha. Beda server tuh Beda server. Oke. Nanti kita bahas Konoha. Oke, kita masuk ke episode selanjutnya ini. Konoha. Bukan ya? Ini episode konspirasi. 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 Kita langsung masuk ulti aja ya. Boleh. Agama itu. Basic attack dulu lah. Basic attack dulu. Iya, Kalau gue jadi- langsung sih skill 3 dulu. Skill 3 dulu. Skill 3 kan nunggu level 6. Iya, gue flicker dulu lah. Kalian ngomong apa sih skill 3 tuh? Mobile Legend. Langsung skill 3. Skill 3, skill 2, skill 1 langsung. Orang main Mobile Legend dia main mobile banking kemarin. Kalau Dr. Richard kan langsung ulti ya. Iya. Apakah mungkin agama ini adalah konspirasi? Oh, tidak menutup kemungkinan. Mungkin aja. Gue pernah aja. baca. Mm-mm. Gue pernah baca ini bukan agama Islam sih ya. Iya. Kalau Iya. agama Islam, tapi kayak bisa jadi semua agama kayak gitu ya. Oh, Lu iya. baca nggak sih ini? Apa tuh namanya dulu buku yang dilarang baca itu? Apa? Buku yang dilarang Apa? baca. Buku Origin baca di porno. Indonesia cuma di Indo ya. Buku porno. novel, buku Buku novel novel. yang Robert siapa yang Robert mainin? Robert Langdon yang mainnya apa tuh Da namanya? Vinci Code. Da Vinci Code. Da Vinci Betul. Code. Oh, alah. Nah, di situ tuh ada salah satu yang bagus itu adalah sebenarnya ini aku ngomongin buku ya, bukan Iya. penistaan agama ya. Iya. Aku ngomongin buku ya. Iya. Takut nih gue soalnya kita ada di Indonesia. Udah jadikan film. Iya. Iya. Kalau di dalam buku itu diceritain, dalam buku tuh detail Iya. banget bahwa sebenarnya Yesus sama Maria. Yesus itu memang ada, memang ada kayak gitu punya. Dan itu tuh menggegerkan Iya. pada waktu itu, sangat menggegerkan dunia, sangat menggegerkan dunia. Dan pada waktu itu pemerintahan, kalau nggak salah pemerintahan Romawi melihat itu dan tidak bisa mencegah itu sama sekali. Jadi nggak bisa mencegah itu, daripada nggak bisa dicegah dan membuat kepercayaan akan pemerintah hilang. Iya. Akhirnya mereka memfasilitasi semuanya itu, Iya. menjadikan ada yang namanya Kristen. Kayak gitu, memberikan fasilitasi. Iya. Maka dibuatlah adalah hari ke-7 itu libur. Iya. Padahal hari ke-7 itu adalah sun. Sun itu adalah Sol Invictus. matahari. Iya. Jadi makanya tuh kalau misalnya kita Sunday. ada konspirasi, Mm-mm. kayak misalnya hari Natal, itu pohon Natal. Mm-mm. Pagan kan? Mm-mm. Pagan kan? Padahal kita datang ke hari Natal, kan kita berharap itu ada salib, ada Yesus. Tapi yang kita datang tuh ngeliat apa? Pohon Natal, Santa Claus, ya, dan Santa lain Claus. sebagainya. Kayak ada pagan di situ. Ada mau menggeserkan nilai Nah, kan. pagan tuh lu tau nggak sih Tahu penyembah ya Pagani ya. matahari, karena pada waktu itu Teman Romawi yang itu kayak menyembahnya suaminya Bugani matahari. kan, suaminya Bugani. Pak Gani itu ya. Mantap Gan. Jadi kan pemerintah ini ada ceritanya dalam Iya. buku itu ya. Iya. Jadi kayak memfasilitasi semuanya Iya. untuk memeluk masyarakat kayak gitu punya. Terus menjaga Order. masyarakat itu juga jadi lebih baik, Iya. jadi lebih indah. Order. Jadi Iya. Menjaga kestabilan. Iya. dibuatin peraturan-peraturan, nggak Iya. boleh. Yang tadinya ngomong nggak boleh membunuh, ini susah banget nih. Hmm. Tapi kalau dibuatin dalam peraturan agama, Kalau gitu, dimasukin dalam cerita Musa, Iya. kayaknya dalam lebih 10 gampang. Ya, lebih gampang. Lebih ternyata yang kita sadari misalnya ini adalah konspirasi semua Iya, agama. iya. Mungkin nggak?
Jadi gini, pertama aku harus jelasin dulu bahwasanya setiap teori itu menjadi teori yang benar ketika dia masih membuka ruang untuk diskusi. Tapi begitu dia tidak membuka ruang untuk diskusi, maka ini adalah bukan kebenaran, tapi klaim. Jadi beda antara klaim sama kebenaran adalah kebenaran membuka ruang diskusi. Sehingga siapapun bisa mempertanyakan, siapapun bisa membuka kemungkinan, dan siapapun bisa datang untuk membuktikan atau menduplikasi itu. Sehingga ketika orang itu sudah melakukan, seperti kata Dr. Richard ketika pembukaan tadi, maka jadilah dia yakin dengan kebenaran itu. Tapi kalau cuma klaim, lu nggak bisa mendebat. Contoh misalnya, aku paling hebat, itu klaim. Ketika aku nggak membuka, tapi aku bilang aku paling hebat, coba datengin ke orang yang lebih hebat daripada aku, itu ruang diskusi. Ya. Kan, ya? Sama satu lagi, ya gue cowok, itu klaim. Kalau mau Sampai lu tunjukin. ya nggak usah perlu tunjukin gue cowok gitu. Iya. Ngomong kayak gitu aja udah nunjukin sebenarnya bahwa dia cowok. Nah, artinya kalau kita balik lagi, apakah mungkin agama itu adalah sebuah konspirasi? Kita sepakati dulu. Arti konspirasi apa sih? Nah, Ya conspire bahasa Inggris maksudnya ada kayak inspire kali ya? berbisik apa ya gitu ya. Waktu gue pernah baca waktu SMP waktu Julius Caesar dibunuh tuh konspirasi. Konspire atau apa gitu. Iya, aku coba lihat ya. Buka, konspirasi apaan? Berbisik dalam keramaian atau apa gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak ada apa ya, diksi Indonesia dan niat jahat itu. Iya, niat jahat gitu. Ada niat jahatnya. A secret plan. Tuh kan benar kan ada secret plan. By a group to do something unlawful or harmful. Kan? Untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya. Oh, yang buruk ya. Buruk, harmful. Tapi ini yang baik. Bukan konspirasi. Belum tentu baik. Kita nggak bisa menentukan baik dan buruk. Yang sudah pasti adalah untuk kepentingan dia. Oh, untuk kepentingan dia. Iya, oke. Kalau aku bahasan konspirasi ya, ini insya Allah disepakati persekongkolan atau konspirasi. Artinya adalah sebuah cara yang dibuat oleh banyak orang untuk tujuan dia. Untuk beneficial dia, gampangnya gitu kan ya. Nah, termasuk kayak tadi, ketika orang-orang Romawi misalnya menjadikan agama sebagai cara untuk mengatur masyarakat, itu bisa jadi adalah konspirasinya. Artinya itu adalah sesuatu yang jelas baik bagi dia, tapi bisa jadi buruk bagi yang lain. Karena dia karena masyarakat merasa ditutupin kebenaran yang sebenarnya, kan gitu kan ya. Nah, mungkin nggak agamanya adalah konspirasi? Bisa jadi. Kan agama yang diakui kan nggak cuma satu. Kan agama kan ada 5 misalnya di Indonesia. Bisa jadi semua konspirasi. Makanya Islam membuka ruang diskusi itu. Apakah agama adalah konspirasi atau bukan? Apalagi sekarang MK udah menetapkan peraturan baru. Kalau agama lokal sekarang bisa dinyatakan sah. Agama? 5-6. Iya, benar, kepercayaan lokal. Itu bisa lokal satu daerah bisa dianggap agama sah juga di dalam agama. Bisa jadi Alexian dong. Bisa apapun. Bisa Alexian. Dalam regional Cempaka Putih gitu. Iya. Waduh, bisa. Nah, dan itu kan bisa dibuka. Bener apa dokter ini nggak bercanda ini? Ritualnya apa? Rokok ya? Ya nggak tahu, kita bikin lah ya. Ya main Sama free sex ya. Kayaknya dia baik soalan itu. Nah, kalau kita lihat berarti agama ini harusnya membuka ruang diskusi. Makanya Islam memberikan ruang diskusi itu untuk orang-orang datang dengan bukti-bukti mereka untuk menyampaikan ini konspirasi atau bukan. Atau jangan-jangan kita bisa katakan kalau agama adalah mungkin sebagai sebuah konspirasi, maka pandangan yang mengatakan bahwa agama adalah konspirasi itu juga bisa konspirasi. Fair kan? Teori. Fair kan? Teori kan ya? Artinya gini, ada orang yang mengatakan bahwa agama ini memang datang dari Allah, seperti Islam, untuk mengatur kehidupan manusia karena dia yang paling tahu. Logikanya seperti itu. Maka ada logika yang lain. Enggak, itu cuma sebenarnya buatan manusia aja. Teori supaya manusia itu kemudian bisa diatur dengan cara yang pas, dengan membuat infrastruktur ini. Ini juga bisa jadi konspirasi juga untuk kemudian menghilangkan agama tadi. Berarti teori itu menjadi teori setelah dibuktikan atau sebelum dibuktikan? Teori itu menjadi teori ketika dia sudah punya semacam kayak anggapan, hipotesa. Itu ada teori. Nah, maka teori ini pasti akan mencari validasi. Nah, itu aku maksud. Jadi teori yang benar itu ketika dia ada ruang untuk validasi itu. Kalau misalnya dia nggak ada ruang untuk validasi atau verifikasi, maka ini bukan teori tapi klaim. Nah, maka tinggal kita buktiin aja nih, agama adalah konspirasi. Kita tinggal ajuin beberapa uji-uji terhadap teori ini valid atau tidak, atau terverifikasi atau tidak. Nah, sama seperti tadi. Atau jangan-jangan ada sekelompok orang yang dia nggak suka dengan agama, kayak tadi dia merasa bahwa agama ini mengganggu dia, agama ini misalnya tidak beneficial. Seolah-olah konspirasi. Dibuat seolah konspirasi sehingga orang ninggalin agama. Nah, itu yang dianggap oleh orang muslim juga dengan teori Islamofobia. Gitu kan ya, bahwasanya ada orang-orang yang merasa kekuasaannya terganggu, bisa jadi di tujuannya Wakanda terganggu gara-gara agama Islam. ada agama. Misalnya contoh, kalau kita bahas nanti lebih seru di dalam agama dan negara. Selama pakai agama Islam, orang-orang yang bukan Islam itu nggak bisa jadi pemimpin. Maka keberadaan agama di sini menjadi sesuatu yang mengganggu, yang harus dia hilangkan. Kan gitu ya. Nah, itu juga teori konspirasi tuh. Nah, jadi kita bicara tentang klaim atau adalah sebuah kebenaran. Tapi aku mau tanya nih.
Aku sudah pernah tanya ini dengan Ustadz, tapi aku belum puas sih. Siap. Aku lupa tanya dengan Ustadz siapa ya. Memang selalu nanya ke Ustadz dan belum puas. Iya. Enggak, tergantung. Ustadz jadi siapa kayak soalnya tadi malah bukan pemuas. Tergantung. Ada beberapa Ustadz yang memuaskanku jawabannya. Tapi kan nggak semua Ustadz itu punya jawaban yang pas ya. Iya, Bilang kayak gitu punya ya. Tapi yang ini aku agak sedikit kurang sih karena yang aku baca, aku kan sekali lagi aku kan non Muslim. Iya. Aku sering membaca mengetahui Islam ini kan dari berita, dari tontonan, Dari dari teman-teman. FYP gitu Dari kan. FYP. Ya, kan salah satu kayak gitu. Emang nggak punya teman Islam? Ada dong banyak. Tapi kan katanya itu Al-Quran itu adalah turun dari langit dan semua bahasa Al-Quran itu adalah bahasanya Allah katanya, bahasa Tuhan. Nah, aku pernah bertanya dengan salah satu ustadz juga, siapa sih yang nulis Al-Quran ini? Oke, bagus. Itu Ya kan pertanyaan. kalau misalnya kita Yang ngomong nulis pertama. bagus. kalau kita ngomong Alkitab, Bagus. siapa yang nulis Alkitab? Bagus. Murid-murid Yesus. Oke, kita ada dong keraguan sebagai manusia kayak gitu kan. Ada yang dikurang-kurangin nggak nih? Nah, ada yang tambah-tambahin nggak Nah, nih? normal dong kita berpikir Normal, kayak gitu punya kan. normal. Terus andai kata dia tulis semua pun siapa yang nyalinnya, siapa yang nyadurnya, Bagus. siapa yang cetaknya. Karena Bagus. kita tahu sendiri dari nulis pertama, ngetik sampai nyetak itu bisa berubah bos. Kayak gitu Benar. ngomong kayak gitu punya kan. Nah ini kan juga sama. Kita bahas ke Al-Quran ya. Oke. Al-Quran ini kan yang Sama yang gue pertama tahu kali nyatat nih, siapa ya? Benar. yang gue tahu nih, itu kan adalah bahasanya Al-Quran. Apa ini? Apakah Al-Quran itu turun dari langit? Atau dibisikin ke satu Berbentuk orang? buku gitu maksud Iya. Pak Dokter? Iya. Ya kan kalau turun dari Tuhan berarti kan turun dari langit sama kayak Nabi Adam kemarin Benar. ya. Turun dari langit. Nah, Iya. dapat Al-Qur'an ini dari Tuhan nih sudah jelas nih. Dalam bentuk Atau- cetak gitu ya. Dalam bentuk cetak Iya. atau dari Tuhan bagaimana nih dibisikin ke manusia Terus kan. ditulis. Terus ditulis. Ya kan apa buktinya? Itu kan. Nah, aku pengen tanya dengan Pak. Luar biasa. Itu pertanyaanku pertanyaanku ketika ketemu Fatih Karim dan aku lebih kasar pada saat itu. Jadi aku ketemu Fatih Karim terus dia bilang gini, ini Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Aku bilang nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin Al-Qur'an itu sempurna. Kenapa? Aku bilang sama Ustadz Fatih Karim, karena sesuatu yang dibuat manusia pasti ada celahnya. Nggak mungkin Itu sempurna. masuk akal juga. Terus dia bilang, enggak, ini dari Tuhan. Aku bilang yang sama. Masa Tuhan nurunin Quran pada manusia? Nggak masuk akal banget. Itu loh, buku turun dari langit pada manusia. Kok gitu? Nggak mungkin. Dia bilang, enggak. Tapi ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Dalam bahasa Inggris, revelation. Diwahyukan. Nah, ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Bisa jadi diilhamkan itu, revelation itu bisa jadi diilhamkan. Bisa jadi kemudian nanti Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah, membacakan kepada Rasulullah, itu bisa jadi. Tapi prosesnya namanya revelation, pewahyuan namanya kan gitu kan ya. Nah, itu konsep memang yang nggak ada di dalam dunia literatur. Karena literatur kan kalau nggak nulis, kalau nggak ya nyalin dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an itu memang ya bukan dari manusia. Diksinya bukan dari manusia dan kemudian kontennya bukan juga dari manusia. Itu sih sebenarnya jawabannya. Tapi ditulis oleh Nabi ditulisnya. Muhammad. Jadi gini, lucunya adalah di Arab tidak ada tradisi tulis-menulis. Sebenarnya tradisi tulis-menulis ini adalah tradisi yang masih eksklusif di zaman itu. Di waktu itu. Jadi gini, tradisi zaman tulis-menulis itu yang paling rame ditemukan 3300. Mesopotamia, Sumeria. Atau yang sekarang lebih awal lagi ya, setelah penemuan Göbekli Tepe itu sudah ada tulisan-tulisan sederhana yang dalam bentuk simbol binatang. Itu yang aku baca terakhir 11.000, kalau Rizko kemarin bilang 30.000. Yang jelas sebelum itulah. Tapi yang jelas tulisan yang asli itu adalah dibuat di Sumeria, Mesopotamia. Yang menarik, pakar political science mengatakan bahwasanya tulisan itu muncul dari politik. Tulisan itu muncul dari politik. Wow. Karena keperluan tulisan itu adalah untuk mencatat kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan jual beli. Di awal Jadi, ya. Betul. Ada pemerintahan dulu baru ada bahasa. Jadi menarik tuh. Sebelum ada bahasa tertulis sudah ada pemerintahan Sumeria itu. Nah, baru ketika mereka bilang kita kemarin ngirim itu berapa ya? Berapa itu sapi ngangkat berapa gandum ya? Catat deh. Mereka gitu. catat tuh. Nah, muncul catatan itu kan ya. Nah, maka tradisi tulis-menulis itu eksklusif banget, Dok. Pak Ustadz, Nggak semua orang bisa nulis. menimbulkan pertanyaan kedua, padahal pertanyaan pertama belum terjawab. Nanti aku jawab semua. Bagaimana ceritanya tadi tertulis tadi kan katanya nggak ditulis kan Iya. berarti diucapkan, Betul. ya kan? Terus bagaimana kalau kita meyakini apa yang ditulis itu sama dengan yang pertama? Bagus. Sama yang Bagus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa Iya yang dibisikkan Benar, atau benar. dikasih tahu itu Betul. nggak miss gitu ya. Karena kita sama-sama tahu manusia suka Betul. nama-namain Dok, ini dokter nanya. dan ngurang-ngurang. Yakinlah 90% orang muslim nggak bisa jawab. Benar. Yakin aku. Makanya aku panggil Ustadz Felix Xiao ke sini. Karena gini, karena tadi semuanya hampir ya udah taken for granted lah. Pokoknya Islam tuh dari Arab, Arab tuh bahasa Arab, Quran tuh bahasa Arab, nggak gitu. Makanya Jadi aku nggak puas aku bang bilang Nah, aku ceritain dulu ya, sejarah penulisan tulisan ini baru muncul setelah Sumeria. Nah, maka tulisan itu eksklusif, banget eksklusif.
Bahkan dalam masa kemudian orang-orang rabbi-rabbi Yahudi itu cuma dikit yang bisa baca. Yang bisa nulis juga. Let alone yang punya skripnya. Iya. Jadi yang baca aja dikit, yang punya skrip lebih dikit lagi. Oke. Artinya lu punya skrip, Masuk belum tentu akal. lu bisa baca. Karena zaman dulu orang kalau belum bisa nulis dan baca, ngapain punya? Benar. Di era itu ya. Benar. Masuk akal banget Masuk nih. akal Dulu kan? aja nggak ada buku kan, pakai batu kan. Iya. Scroll Masih gitu ya. pakai scroll kan. Jadi kalau misalnya kayak Al-Quran kayak sekarang berapa scroll bayangin. Betul. Bukan batu dong, kulit sapi ya. Iya. Dari kulit dulu. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk tuh banyak banget scrollnya. Iya, perkamen. Iya. Dari kulit sapi. Nah, makanya ketika itu banyak penyelewengan atau banyak dalam tanda kutip dominasi dan juga akses terhadap skrip itu didominasi dan dimonopoli Iya. oleh pemuka-pemuka agama. Maka mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau dan nggak ada orang yang tahu. Nah, Bisa difahami ya sampai di titik ini ya. Oke. Dari titik ini aku bawa ke Arab nih. Arab situasinya pada saat itu adalah mereka tidak mengenal bahkan kemudian tradisi untuk menulis. Tradisinya adalah tradisi verbal dari mulut ke kuping. Syair gitu istilahnya. Syair. Nah, itu tradisi verbal dan mereka sudah sangat biasa sekali untuk menghafal. Maka ketika Rasul dapat wahyu, ini dibacain oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat di sekitar beliau langsung ngafalin. Hafalin Perucapan, langsung ngafalin. Dari awal sampai akhir. Dan ini semua hafalan-hafalan dites oleh Rasulullah. Jadi contoh misalnya, Rasul bilang, Ibnu Mas'ud bacain kepada saya ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca, lalu kemudian Rasul bilang, yang ini ditaruh sebelum ini, yang ini ditaruh setelah ini, yang ini ditaruh setelah ini ditaruh di sini. Yang ini bacanya begini. Itu diajari. Rasul nanti kemudian akan terima wahyu lagi, ngajarin lagi pada para sahabat. Ibnu Abbas lain lagi. Dia sekali turun satu ayat, satu surat langsung hafal semua. satu-satu ya berarti, bukan sekaligus Enggak. Satu buku gitu ya. satu buku enggak ya? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Turunnya Itu aku bilang. Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran. Dan menariknya adalah semuanya konsisten. Dan tidak pernah bertentangan. Itu aku bilang, kita ngomong 5 menit yang dari awal kita udah lupa. Nah, apalagi Al-Quran. Dan itu nggak ada proses editing Nabi sama Muhammad itu konsisten 23 tahun itu 23 bacaan tahun. pertamanya sampai bacaan Sampai terakhir akhir. itu tidak berubah. sekali. Tidak berubah. Oke. Dan nggak ada yang berlawanan Nggak ada kalau berlawanan. berubah tuh masih Pertanyaannya, gampang lah. Ini nggak berlawanan dari susah mana loh. kita membuktikan bahwa kata-kata tersebut itu dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad sendiri? Nah, betul. Karena itulah Nabi Muhammad adalah Nabi yang dipilih nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis, Make sense. dia nggak ngerti, dan dia pernah diuji oleh banyak orang. Suatu waktu ketika orang-orang Quraisy, ketika dapat kemudian Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka bilang, ini indah, jelas luar biasa indah. Kita juga akui. Bahkan mereka 3 malam nungguin Rasulullah baca Quran di rumah beliau. Sampai dengerin dari Isya sampai subuh. Itu dengerin Rasulullah baca Quran. Nah, suatu waktu karena mereka saking penasaran, bisa nggak kita habisin ini orang nih? Tapi dengan cara pemikiran dulu. Gimana caranya? Dia datengin orang-orang Nasrani, lalu nanya, gimana cara kita membuktikan Nabi palsu? Maka orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan pada mereka, gini caranya. Tanya dia tentang siapa Ashabul Kahfi. Orang-orang yang masuk ke dalam gua. Tanya dia tentang Zulkarnain itu siapa. Tanya dia tentang satu lagi Ruh. Ketika ditanya, Rasul nggak bisa jawab. Dan Rasul bilang, insya Allah, besok nanti aku jelasin. Ternyata nggak dijelasin. Baru muncul setelah 2 pekan kemudian, baru kemudian muncul Suratul Kahfi untuk menjelaskan pertanyaan itu tadi. Jadi itu yang pertama ya. Jadi akses terhadap skriptur, itu Rasul nggak punya. Orang Arab nggak punya akses terhadap skriptur itu. Dan itu adalah pengetahuan eksklusif para rabbi dan para pendeta-pendeta, para pastor-pastor Nasrani. Dan Rasul tahu itu. Itu mereka bingung. Dari mana dia dapat bahkan lebih lengkap daripada yang mereka punya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu jauh berbeda. Ada yang pernah berkata begini, kalau kita baca dengan Shakespeare, itu kan ya, Act 1, Act 2, Act 3, kita udah tahu ini pasti gaya-gaya ini Shakespeare. Gitu kan? Kenapa? Karena dia konsisten pakai gaya itu. Tapi manusia satu pun gak ada yang bisa faking antara dia ngomong dengan kemudian karya dia, dan dia faking seolah-olah dia orang lain. Itu nggak bisa. Nah, bahasa Quran dengan bahasa hadis itu jauh berbeda. Tapi itu kan belum membuktikan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang non-Arab ya. Bagi orang-orang Arab, mereka sangat yakin bahwa kan, itu dari Tuhan. Kita kan cuma mungkin dari Tuhan. Betul. Tapi yakin dari Tuhan ini sesuatu hal yang berbeda. Betul. Kalau kita ngomong ini kan sesuatu hal yang besar. Benar. Ustadz Felix. Benar. Ini bukan sesuatu hal yang ini saya kasih ke Ustadz Betul. Felix ya. Ustadz Felix tinggal ngomong itu dari Dr. Richard, Betul. itu bukan dari dokter. Kan masalah kecil ya. Betul. Ini dari Tuhan masalahnya nih. Lu salah ngomong juga Habis. nyari yang lain ya udah nggak apa-apa. Ini kan dari Revisi. Tuhan. Betul. Betul. Ini dari Tuhan, betul. Karena itulah bagi orang-orang non-Arab,
Yang namanya mukjizat ini kan senantiasa ada di zaman para nabi yang sudah kita jelasin. Bahwasanya untuk mengklaim bukan untuk mengklaim, untuk membuktikan sebuah sebuah ucapan bahwa saya adalah dari Tuhan, bahwa dia harus bawa sesuatu yang cuma bisa dari Tuhan. Gitu ya. Contoh, kalau polisi dia pakai seragam. Kalau misalnya polisi datang ke rumah kita dia pakai bawa surat. Misalnya surat penggeledahan atau segala macamnya. Petunjuk bahwa aku benar dari pusat. Kalau dokter, apa buktinya kalau dia dokter? Ada ijazah, surat izin praktek, sertifikat. Kalau kita beli di marketplace, apa tanda bahwa saya toko itu legit? Ada star seller, Ada star seller, ada petunjuknya. ada petunjuk. Sama kayak orang bilang, tahu dari mana ini dari produk Athena asli, bukan orang yang faking Beli Athena. di tempatnya. Betul. Artinya Nabi juga pasti bawa sesuatu yang menandakan ini cuma dari Tuhan. Ini badge-nya Tuhan ini. Ini betul. Ini badge-nya Tuhan. Ini ada segelnya Tuhan. Itulah namanya mukjizat. Itu namanya konsep mukjizat. Mukjizat bisa diartikan dengan segel. Ketika orang bawa mukjizat, maka dia bawa hak Tuhan. Iya kan ya? Bawa cap. Maka ketika ada orang yang meragukan Yesus, dia tinggal bilang, mana tadi ada orang yang mati tadi itu? Ada nggak yang bisa ngidupin? Nggak ada. Hasilnya hidupin gitu. Kalau gue bisa hidupin, Tapi mukjizat Nabi Muhammad apa? nah mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya, kan tadi kan kita bertanya, Betul. apa buktinya Al-Quran itu ke Tuhan? Mukjizatnya juga Al-Quran. Tadi kan dijelasin Pak Dokter, gue udah nyimak dikit nih. Nah, keren banget. Nabi Keren Muhammad banget. itu nggak bisa baca tulis, di mana tiba-tiba baca tulis dapat kayak gini. tiba-tiba dapat kayak gini, yang udah dicoba diverifikasi. Ibaratnya gini lah kalau kita analogikan sekarang. Misalnya Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ya, dia nggak ngerti IT. Iya. IT kan eksklusif. Betul. Kalau dia bikin app kan orang puyeng. Iya. Gini, Bu. Dari mana Gue nih? masih bisa ngomong gitu. Tahu nggak Albert Einstein itu disleksia? Disleksia itu apa ya? Disleksia itu Disleksia nggak itu dia- mengetahui huruf dan angka. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa mengurutkan A sampai Z. Ya. Pada Iya. saat kecil ya. Dia disleksia, betul. Pada saat kecil. Kalau sekarang ADHD namanya. Banyak loh orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius itu disleksia Betul. awalnya. Nah, makanya Banyak orang-orang yang nggak lulus kuliah, Mm-mm. terus lu ngomong kayak gitu ya, ada nggak lulus kuliah, tiba-tiba jadi orang kaya hebat Ada. kayak gitu. Mm. Bisa, bukan Bisa. nggak bisa sih. Ya, Oke. makanya kita Gue lanjutin. tahu nih Pak Ustadz, kalau mukjizat Nabi Ya. Muhammad itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ada mukjizat yang lain, tapi main mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, maka kalau gitu kita lihat, betul dok. Kalau seandainya ini adalah kemudian Al-Quran harus membuktikan dirinya sendiri, itulah konsepnya. Maka di dalam Al-Quran, pembahasan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan sendiri bahwa dia itu adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah segelnya sendiri. Jadi membuktikan Al-Quran bahwa itu adalah dari Allah, itu Al-Quran akan membuktikan sendiri. Bukan lewat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Salah itu satunya. adalah dia adalah nabi, pembuktiannya adalah karena Al-Quran. Ya. Kayak Jadi- gimana caranya? Jadi gini, Nabi Muhammad dikuatkan dengan Al-Quran. Hmm. Yang bawa Al-Quran itu pasti nabi. Heeh. Gitu kan ya. Nah, berarti tinggal kita Al-Quran bahas. ini dari Tuhan. Dari Itu Tuhan. bagaimana Gimana? cara pembuktian kita? Pertama, Al-Quran bisa menjelaskan banyak hal yang nggak ada pada zaman itu. Yang kedua, Al-Quran bisa punya prediksi-prediksi tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Prediksi tentang masa depan yang akan terjadi. Lalu kemudian menjelaskan sejarah. Dan coba bayangin, di Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu perkara di tempat yang terpencil turunnya, dari soalan ekonomi sampai soalan bernegara. Itu semua dijelasin di dalam Al-Quran. Artinya itu terlalu besar untuk Arab yang waktu itu adalah Apalagi sebuah untuk seorang peradaban Nabi Muhammad yang Yang nggak- tadi. yang Di- tidak nggak bisa baca tulis. Maksudnya kan tapi di era itu baca tulis eksklusif kan? eksklusif. Tapi itu menunjukkan bahwa dari Tuhan itu adalah suatu kesimpulan, bukan suatu Konsep. nyata yang sah. Ngerti nggak sih? Maksudnya? Lu? Ngerti ngerti? Ini Iya. secara konspirasi Betul. memang. Karena Bagian memang dari gini. kesimpulan, penilaian kita itu dari kesimpulan. Betul, karena memang gini, di lain semua itu tadi yang aku sebutin tadi, pemuncaknya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran. Itu yang nggak bisa direplicable atau direproduce oleh orang lain. Maka di dalam Al-Quran tantangannya begini. Kalau kamu berada dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran ini, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu ayat yang buat aku masuk Islam. Oke. Bang Risco. Gimana maksud tadi? Ketika kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya.
Nantang Jadi ya. kayak Jadi Al-Quran tuh nantang. Ngasih Kalau tadi, kalau ngasih kalian peluang. ragu nih Al-Quran ini bukan dari Tuhan, berarti kan bikin-bikinan Muhammad nih. Manusia. Diksinya kan. Diksinya. Iya. Yang namanya bikinan orang tuh kan bisa direplikasi. Orang lain Iya. pun juga bisa bikin. Harusnya Ayo bisa. bikin satu surat semisalnya. Sampai sekarang masih Kalau bisa. ditantang. Bahkan itu ayat selanjutnya kan parah banget. Tad. Wa in kuntum Fira- fa ilam taf'alu wa Walam lam taf'alu. taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan bahkan kalian tidak mampu, maka Iya. jagalah Iya. diri kalian dan Yang keluarga. ajaklah penolong-penolongmu semua. Waktu kecuali syuhada aku min dunillahi in kuntum Shodiqin. shodiqin. Ajaklah seluruh penolong-penolong kalian untuk kalau kerjasama. kalian memang yakin. Bikin satu surat gitu aja gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah berhasil sampai sekarang. Maksudnya gimana sih surat apa nih? Apa aja? Tandingan, Semua di dalam Al-Qur'an. Bikin yang sejenis itu. tandingan. Jadi tidak Apa yang Ah. pembedanya itu apa? eloquence, gaya bahasa, kefasihan daripada Al-Qur'an. Hmm. Nah, jadi kefasihan daripada Al-Qur'an ini yang tidak bisa didatangkan oleh orang. Rima, irama, lalu kemudian bagaimana informasi yang ada di dalamnya. Contoh kayak Isinya. gini ya. Contoh yang ini mudah. Al-Quran itu kayak seni, Iya. Ya. seni Yang nggak bisa gitu, direplikable. yang sempurna dari rima, pembahasaan, penulisan dan lain sebagainya. Sehingga kalau dibuat pun, dikarang pun juga hampir impossible, hampir nggak bisa. Bahkan satu kepingan Surat pun nggak nggak bisa, Nah, gitu. contoh yang paling sederhana ya, contoh ya. Kalau kita sebagai antum, lu yang biasanya nulis lagu, itu kan tahu kan ya, kita Ya, harus fokus teknis. mana-mana nih. Ya, Kita harus ya. fokus ke keindahan bahasa atau kita mau fokus pada makna bahasa. Biasanya kalau kita fokus pada makna bahasa, kita harus ninggalin keindahan bahasa atau minimal kita nggak mikirin dulu. Kalau kita mau arti lebih dulu, Betul. arti ya. Tapi kalau kita mau kemudian maknanya lebih dulu, kita bisa kemudian agak kompromi soalan keindahan Ya. bahasa. Maka contoh, ketika aku mau berpikir, nah aku gimana cara melukiskan perasaanku pada Dr. Richard misalnya. Kalau aku nggak mikirin keindahan bahasa, aku tinggal bilangnya, oh Dr. Richardnya adalah orang yang pintar, orang yang kritis, dan senantiasa Dr. Nah, Richard maknanya ini- nyampe tuh. Nah, itu maknanya. Tapi kalau aku mau dengan keindahan bahasa, aku harus mikir nih, gimana cara aku menyampaikan itu. Contoh misalnya, di antara seluruh manusia yang kutemui di Palembang, semuanya cenderung membuat aku senang. Tapi di antara yang membuat aku bahagia itu ada sesuatu yang benar-benar menurutku teringat-ingat dan membuatku terkenang. Semuanya G. Aku harus mikir. Muter-muter. Nah, itu dan bisa jadi aku salah loh di ujung. Iya. Menyelisih yang di awal. Heeh. Tahu nggak orang-orang Arab dulu bagaimana mereka cara bikin syairnya? Mereka contoh ya, kita cosplay jadi orang Arab. Kita bikin syair, tapi nggak boleh ada kata yang berulang. Dan susah banget. lah. Kita bikin pantun. Gak usah jadi orang Arab, gue bikin lagu aja gitu, lagu gue Iya. ada ratusan Betul. nih. Pasti ada pengulangan kata pasti. Nah, ini orang Arab dulu exercise-nya begini. Contoh ya. Kita bikin pantun tapi nggak boleh ada berulang. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Udah burung dua Udah ulang ya, udah lah ya. Oke. Harusnya burung. Burung irian terbang di cendrawasih, Cakep. melintasi samudra penuh dengan kasih. Cakep. Lanjutin lu, tapi nggak boleh pakai semua gua tadi. Lu bisa nggak menyampaikan sesuatu yang nggak ada burungnya, cendrawasinya, iriannya, lautannya? Kasihnya. Coba. Susah, Cok. Dan gua harus nginget itu, dan gua harus nginget punya lu. Karena semakin lama kita nanti perang, itu semakin kita tuh akan dilatih. Akan mengeluarkan semuanya. Nah, itu kondisi orang Arab. Dan mereka, contoh kayak Walid bin Mughirah, itu hafal 200.000 syair. Makanya ketika Nabi Muhammad ngomong, dia bilang ini bukan syair. Oke. Mm. Tapi Tapi balik lagi, kalau orang bukan orang Arab, ya kita nggak bisa jelasin begitu. kan ini kan berdasarkan kesimpulan. Nah, aku pengen tanya dengan Bang Kisko nih, Apa? yang katanya paling jago Aduh, konspirasi. enggak Dia jago. justru bukan paling jago, dia paling banyak bahas konspirasi. Iya, aku juga bahas konspirasi. Yang di berpikir program. kayak aku yakin ada banyak. Oh, Banyak. Bukan iya. cuma ratusan, ribuan. Yang menganggap agama konspirasi. Jutaan, Pak Dokter. Pintar pastikan. Pasti Karena orang orang yang pintar. paling pintar kan pasti bakal kritis. Ya. Tahu dari mana buktinya dari Tuhan, segelnya Tuhan mana, Benar. kayak gitu punya. Jangan-jangan Nabi Muhammad aja yang buat, jangan-jangan. Benar-benar. Iya. Tapi Nabi Muhammad punya tujuan yang baik, misalnya kayak gitu punya. Iya. Nah, konspirasi yang terbesar dari ini punya itu apa? Ada nggak pernah? Di dunia Sampai maksudnya. Di agama. Iya. Di dunia. Kalau di dunia, Pasti kan ada pergejolakan dong, nggak mungkin tiba-tiba selama ini pasti kan ada yang meragukan, wajar segitiga dong. Bermuda. Iya. kalau ngomongin konspirasi itu luas. Luas banget. Semua hal tuh bisa dikonspirasiin. Pergantian presiden aja orang sudah bilang ada konspirasinya, misal gitu kan. Itu bukan konspirasi kayaknya. Misal. Yang di ini kan bukan di Indonesia. Bukan, yang di One Piece Iya, gitu One ya. Piece. Itu pun ada, maksudnya terlalu luas. Kalau membahas konspirasi, aku selalu menyempitkan pembahasan kita. Karena semua orang bisa berkonspirasi. Ya. Aku sama Ustaz Felix aja bisa nih pulang ini. Tat, besok kita berkonspirasi di acaranya Dr. Richard. Dirimu ngapain gitu? berdua mau buat, aku udah pernah buat. Nah, konspirator berarti. Udah pernah buat. Iya. Apa lu bikin? Membuktikan foto bonyok yang 2018. Oh itu, iya, gue inget Itu tuh. konspirasi. Aku lagi ngetes teori konspirasi serius. Apa yang foto Jadi dia, jadi dia kayak foto habis dipukulin. Ceritain dikit ya. Iya. Waktu itu mau membuktikan apa namanya kalau
mau bikin kajian jangan menerima berita apapun kalau belum disaring sumbernya. Waktu itu lagi era hoax. Gue bikin konspirasi. Gue bilang kalau gue bonyok digebukin fans salah satu K-pop dan lain-lain. Percaya orang-orang. Gue naik follower 700.000 dalam 4 hari. Di era itu. Luar biasa. Berarti antum harus dipukulin dulu tadi. Itu bukan konspirasi, itu namanya settingan, Wak. Enggak, bukan. Settingan sama konspirasi ada beda dikit nih. Iya. Karena konspirasi itu ada niat. Settingan juga memang setting. Beda varian doang. Dia lebih kalau ini dokter umum, dokter spesialis. Nah, itu konspirasi itu dokter spesialis. Konspirasi itu dokter juga dia. Yang lebih besar sih sebenarnya. Lebih punya tujuan yang runcing, lebih gede gitu. Itu konspirasi. Tapi maksudnya kayak gini deh, yang berpikir kayak gue ini kan pasti banyak. Dan ini kan pasti kan nggak mungkin orang semuanya diem. Bener. Tapi pasti kan ada perdebatan yang luar biasa. Kayak misalnya kita ngomong Alkitab saja ya. Alkitab itu penulisannya menjadi Alkitab, dokumen asli di mana sampai ceritanya sampai banyak banget tuh, pergejolakannya luar biasa gitu kan. Ini pasti ada kejolakan kan. Ada nggak sih konspirasi terbesarnya dalam Al-Quran ini? Kalau dalam Al-Quran sendiri aku rasa nggak ada ya. Karena ada keraguan. Karena sebagai Muslim aku meyakini Al-Quran itu nggak ada kontroversi, nggak ada kontradiksi, nggak ada kesalahan di dalamnya, bahkan ragu pun nggak ada. Jadi aku nggak ngeliat ada konspirasi yang gimana-gimana di Al-Quran. Malah aku ngelihat banyak orang yang mengimani Al-Quran itu sibuk pada konspirasi-konspirasi yang mengalihkan mereka pada Al-Quran. Itu tuh. Udah punya Al-Quran ngurusin. Bukan konspirasi Al-Qurannya, tapi yang di dalamnya bikin konspirasi orang sendiri. yang mempercayai Al-Quran, beriman nih, ngurusin konspirasi nggak penting itu. Jadi belajar agama enggak, malah belajarnya yang lain. Atau menggunakan Al-Quran untuk buat konspirasi. Nah, itu yang paling aku nggak suka. Nanti mereka tuh banyak konspirasi punten, mohon maaf. Kayak kemarin dulu sekitar 1 dekade yang lalu, terkenal banget ada satu channel YouTube misal Flat Earth itu. Ini loh salah satunya. Iya, nggak masalah. Lu nggak tahu siapa yang bikin channel Flat Earth? Yonglek, luar biasa. Berarti naratornya dulu tuh Yonglek ya? Luar biasa. Aku kalau seandainya di sini ada yang Flat Earth, itu respect serius. Karena ini bukan perkara akidah. Lu itu kayak selera genre aja lah. Lu suka K-pop, feel free, man. Gue nggak suka gitu ya misalnya, itu feel free aja. Bumi bentuknya bulat. Mau triangle nggak apa-apa. Bumi mau bulat, apa sih, donat, feel free gitu ya. Terserah. Kalau aku ngambilnya data yang sudah ada data aja misal gitu ya. Karena ini bukan perkara akidah, bebas. Yang aku nggak suka, nanti ada satu orang ngotot, bumi itu datar pakai dalil Quran. Nggak cukup pakai dalil Quran, pakai dalil Injil, dalil apa segala macam kitab suci dikeluarin untuk mendukung argumennya. Demi menyalahkan semua orang. Masalahnya bukan hanya dukung argumennya, Dok. Dia bilang orang lain yang nggak sama kayak dia kafir. Nah, itu. Katanya antum pernah dikafirin. Konspirasi bukan di situ, konspirasi justru di dalam. Makanya Ustaz Felix tuh dulu kafir, Muslim, dikafirin lagi gara-gara bumi datar. Susah aku masuk Islam 5 tahun berpikir. Tiba-tiba masuk Islam, ketemu Flat Earth, dikafirin. Pak Ustaz tetap mempercayai bumi bulat. Dibilang kafir tuh sama orang yang bumi datar. Padahal aku bilang sama dia, bro, lu mau percaya bumi kayak, lu nggak percaya bumi pun ada bentuknya, nggak apa-apa, aku juga. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bumi itu bentuknya apa? Tidak dispesifikasi. Makanya jangan dipakai sebagai pendukung bumi bulat ataupun bumi datar. Karena tidak bisa digunakan seperti itu. Karena gini, aku pernah bilang, kalau lu jadiin Al-Quran sebagai kitab sains, maka Quran punya kemungkinan salah. Ingat baik-baik. Karena teori sains punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Tapi Al-Quran nggak punya kemungkinan salah. Karena sudah kita buktiin pembuktiannya. Al-Quran tidak punya kemungkinan salah. Tidak kemungkinan salah. Itu kita sudah bahas karena kemarin dari ya. Tuhan ya tadi ya. Karena tadi kita udah bahas pembuktiannya tadi. Nah, artinya contoh mungkin di zaman Muhammad tadi kan itu gue bayangin di zaman sekarang tuh rada verifikasi. Sudah centang biru lah. Centang biru. Nah, contoh misalnya, ada orang berkata begini, Allazi ja'ala lakumul ardo firasya. Artinya adalah Allah yang menjadikan bumi itu seperti firos, seperti tempat pembaringan atau seperti tempat tidur. Maka dia bilang tempat tidur tuh bulat atau datar, Ustadz? Aku bilang ya datar. Lah berarti itu artinya kalau Ustadz menolak bumi datar, berarti Ustadz menolak Al-Quran. Kalau itu palamu yang salah. Nah, gini masih berdebat ya, sesama orang Islam pun masih berdebat. Itu dia. Itu datar tuh Padahal bagiku ya, kalau ada orang bilang bumi datar, itu tidak menjadikan dia masuk surga dan juga tidak menjadikan dia masuk neraka. Ngaruh lah ya, sama hidupnya harusnya. Nggak ngaruh. Ini kalau dokter nggak tahu ya, sama Bang yang nggak tahu ya, itu sampai ditanyakan ke ustadz-ustadz gede. Sampai ustadz-ustadz itu yang pusing, dibikin kajian khusus. Temanya menjawab pertanyaan bumi bulan dan datar. Iya, lucu banget nggak sih? Habib-habib gitu. Karena kenapa? Yang heboh ini umatnya ini. Padahal punten ya, permasalahan bumi datar, bumi bulan ini beres sudah 500 tahun yang lalu. Betul. Dan ini bukan urusan kaum muslimin, urusan orang
Eropa. Berarti telat berapa ratus tahun ya? Gara-gara ada propaganda konspirasi di YouTube 10 tahun yang lalu dong. Masalahnya ada orang Iya. Begini. Ustaz, kan Nabi Muhammad itu nggak pernah ada digambarkan atau terekam dalam sebuah picture, sebuah apa ya? Foto lah gitu. Imajinasi gitu kan. Mungkin nggak kalau sosok Nabi Muhammad ini adalah konspirasi? Gitu. Waduh. Makanya kita kan bilang, dalam teori apapun, itu kan kita katakan selalu ada kemungkinan. Karena kalau kita sudah menutup, berarti kita klaim, gitu kan ya. Nah, aku nggak suka tuh yang klaim-klaim tuh. Makanya agama bagiku bukan klaim, tapi adalah kebenaran. Karena bisa kita buktikan dan bisa diduplikasi pembuktiannya itu. Maka aku bilang, ciri khas keimanan itu adalah ketika itu bisa ditransfer dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi siapapun dia, mau dia bodoh, mau dia pintar, dia tetap bisa beriman. Karena requirement-nya nggak sampai beriman banget. Kecuali kalau lu bilang, kalau memahami agama banget itu perlu requirement tinggi. Tapi kalau untuk beragama doang, itu kadang-kadang kita nggak perlu yang pintar banget. Karena kalau yang pintar banget doang yang perlu beriman, yang bodoh kesian dong. Dan harus bisa direplikasi bukan hanya di Arab, tapi di luar Arab. Jangan sampai logika-logika itu cuma berlaku di orang Arab atau di Arab. Nah, maka dimanapun, siapapun, dan kapanpun harus direplikasi. Padahal waktu itu ditulisnya hanya di Arab gitu. Nah, makanya membuktikan tentang sosok Nabi Muhammad ini ada atau tidak, tinggal kita bahas. Mau dari mana? Dari normatif kita bisa bahas, dari historis kita bisa bahas, dari logis juga kita bisa bahas. Nah, makanya adanya kemudian Nabi Muhammad itu bagi kita real, karena secara normatif, secara historis, dan secara logis, ini nggak terbantahkan. Kalau menurutku Nabi Muhammad itu ada atau tidak, aku aja yang bukan ini ya, aku bilang pasti ada. Nggak mungkin nggak. Karena bisa bertahan ribuan tahun tadi ceritanya. Itu namanya historis, pembuktian historis. Itu pembuktian logis. Kalau pembuktian historis berarti ada catatannya kan, gitu kan ya. Nah, makanya secara logis maksudnya kayak tadi historis ada catatannya, secara normatif, secara dalil itu juga ada. Terus juga ada habaib juga yang katanya itu adalah bagian dari keturunan. Pasti kan ada hitungannya. Walaupun aku ngerti sih maksud Yonglex. Maksud Yonglex itu gini, contoh misalnya ada beberapa tokoh yang memang eksistensinya ada, tapi bisa jadi tokoh itu hoax, atau bukan hoax lah. Bisa kita katakan tokoh itu adalah overrated. Dibuat. Mandarin. Waktu di Iron Man 2. Benar. Salah satunya tuh. Benar, Mandarin. Itu salah satu era sekarang cara bentuk realisasinya kayak gitu tuh. Contoh kayak gini lah misalnya. Contoh kayak gini. Sekarang kita punya presiden namanya Jokowi. Misalnya ya. Kita sudah tahu karena kita hidup di zamannya dia. Pertanyaannya, apakah orang-orang di generasi 100 tahun yang mendatang tahu Jokowi seperti yang kita tahu? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan, itu maksud Yonglex. Jadi itu kemungkinan itu terbuka. Betul. Tapi berdasarkan yang tadi secara normatif, logis, dan kemudian historis, itu setidaknya Rasulullah Muhammad sudah bisa untuk diverifikasi atau divalidasi. Nah, memang tidak ada imajinya, tapi gambaran atas imaji itu ada. Nah, karena yang memungkinkan cuma itu. Tapi tidak bisa kemudian untuk digambarkan atau tidak boleh untuk digambarkan. Tapi kenapa nggak boleh digambarkan sih, Pak? Karena nanti kalau sudah digambarkan pasti nanti ada unsur bohongnya. Yang kayak lebih banyak mudorotnya sih. Mimpi Nabi Muhammad, tapi yang dipikirin Yonglex kayak gitu punya. Karena kita nggak bisa repro. Misalnya lu yang jadi Nabi Muhammadnya nih, lu mimpinya lu. Nah, gimana bukan tuh? Mimpinya Nabi Muhammad. Soalnya ada konspirasi tentang foto Yesus itu. Ya, konspirasinya kenapa dibikin dia bule karena padahal kan dia orang Timur Tengah. Betul. Gitu. Ada yang ini, ada yang katanya punya sapu tangan yang dikasih oleh Magdalena ya. Terakhir ketika kemudian itu kan mengecap mukanya. Nah, dari situ kemudian di-recreate seperti apa gambaran Yesus berdasarkan kemudian race-nya dan segala macam. Ya, tapi tentu saja tadi balik lagi. Kalau kenapa Nabi Muhammad even nggak boleh digambarkan, karena pasti akan ada misleading. Benar. Gitu kan ya. Nah, kita melindungi misleading itu sekecil apapun. Setuju sih itu, biar tetap gitu ya. Suci. Ada di pikiran kita aja. Bisa disalahgunakan. Bang Rizko, tapi kalau UFO dengan alien itu kalau di agama Islam balik ke alien ya sih? Kalau itu aku nyerah nih. Supaya lanjut. UFO. Benar. UFO dan alien yang bahas konspirasi. Ini aku punya program teori konspirasi sendiri, tapi kembali lagi tadi aku belum selesai nyampein. Aku malah pengen orang-orang yang Islam khususnya ikut program itu malah fokus kepada konspirasi-konspirasi yang benar-benar ada di dunia. Jadi energi kita yang sedikit ini tuh nggak ngurusin ada segitiga dikit, wah Illuminati gitu. Ada mata dikit, wah ini Dajjal gitu ya. Gini, bro. Siapa tahu dia bintitan kan, kita nggak tahu ya. Selalu menghabiskan energi pada hal-hal yang nggak penting. Dulu waktu itu pernah terjadi perdebatan epik gara-gara ada satu masjid yang bentuknya segitiga. Debatlah arsiteknya dengan ustadznya gitu. Cocoklogi ya? Iya, banyak cocokologi. Karena aku tuh selalu sedih kalau ada orang yang menjelekkan Islam karena muslimnya ini kurang bijak dalam menyikapi hal-hal kayak gitu. Menyikapi konspirasi, menyikapi sains. Nanti orang tuh nyalain selalu agamanya.
Contohnya ilmuwan-ilmuwan tuh kan lihat tuh orang-orang beragama, bodoh-bodoh gitu. Masih aja bumi udah datanya udah kurang apa nih kita gitu. Udah bolak-balik keluar angkasa misal gitu. Masih aja nggak percaya-percaya. Akhirnya tadi kemarin dia ketemu global nggak sih? Itu kan teknologi Dajjal Katanya katanya. ketemu Atlas juga. Itu kan konspirasi global. Kalau Atlas kan lulus. Pokoknya jadi orang ini sering salah fokus. Mereka nggak ngerti dulu konspirasi ini artinya apa sih. Benar. Itu yang tadi kita bahas. Ternyata artinya sekelompok orang yang bersekongkol untuk niat jahat. Benar. Demi kepentingan sekelompok orang itu. Benar. Jadi ketika ada satu teori agama, ketika ada sekelompok orang bikin kalau agama menyatakan agama ini adalah teori, ini konspirasi nih. Iya. Si yang ngomong ini barusan lagi membuat konspirasi tentang konspirasi. Nah, jadi perspektif dia tuh semua orang itu punya niat jahat berkonspire untuk ngancurin agamanya. Itu selalu begitu dan akhirnya ya itu. Ini mereka tangkap nih. Iya, gitu. Bikin masjid aja harus banget nih masjid ada segitiga dan ada matanya nih ya. Biar kita nyembah Dajjal ya apa gitu. Batako bro ya kan. Makanya. Ya udah gitu. Itu cocok logi. Iya, akhirnya Hanya nggak suka aja. iya. Dan aku sebenarnya Coba bayangin kalau misalnya Ustaz Felix Show misalnya ada Kasian apa? lo jadi kotak kasian lo nggak pernah diomongin segitiga mulu kotak juga. Coba bayangin kalau Ustaz Felix Show tiba-tiba ada apa-apa misalnya cedera misalnya matanya satu ketutup. Dajjal nih. Dajjal. Padahal lagi sakit mata. iya makanya. Kebetulan dia lagi demo penistaan agama pula. Tapi kenapa semua artis Hollywood fotonya mata ketutup ya? Nah, itu masuk ranah konspirasi juga. Katanya nanti memang mereka punya perjanjian. Nah, kita bahas itu, tapi jangan terlalu fokus ke sana. Karena simbol-simbol, hal-hal yang sebenarnya, apa ya, mereka tuh ada. Aku buktikan dengan data loh. Jadi Illuminati itu ada nggak? Oh, nggak ada. Mereka kemarin ngadain acara kayak pertemuan 100 tahunnya rame-rame. Mereka tuh berkumpul, Freemason dan Illuminati itu sebagai yayasan sosial yang bantuin panti asuhan, anak yatim, paguyuban. Jadi ada acara sport di sana mereka donate dan mereka kumpul orang-orangnya gitu ya. Lu bisa daftar Lex. Mau jadi anggota? Iya, langsung boleh. tingkat 33. KTA Illuminati boleh juga nih. Nah ya, mereka tuh ada, tapi yang nampak di kita, yang kita punya datanya, mereka tuh yayasan sosial melakukan kebaikan. Di balik itu ada konspirasi segala macam, kita kan hanya bisa menduga-menduga. Betul. Gitu ya. Termasuk soalnya nanti kan kuburannya di Indonesia ada. Ada. Orang-orang Loji-lojinya ada. orang-orang simbol-simbol penjajah Freemason. VOC. Iya, VOC. dulu. Kuburan-kuburan petinggi VOC di Jakarta tuh ada lambang Freemason. Karena memang Freemason itu sempat ada di Jakarta. Organisasi kan. Tahun lalu sempat ada kayak reuni apa ya? Menghidupkan kembali loji bebas di Indonesia. Jadi Freemason itu loji bebasnya kayak sejarah-sejarahnya dibahas Loji gitu. Mason bebas. Iya, loji Mason bebas di kota tuh ada. Jadi ada eventnya kemarin di Jakarta di kota tuh. Gua nggak datang. Anda harus jadi member. Lu tahu loji yang paling terkenal di mana? Itu markas BPPN. Iya. BPPN. Badan Perencana Pembangunan Nasional ya. Iya. Itu loji Freemason dulu. Dulunya loji Freemason. Loji Bintang Timur. Dulu di mana-mana. Nah, itu kita mau bahas Gimana Pak Dokter? Ternyata Badan Pembangunan apa? Gedungnya doang. Gedungnya gedungnya nggak doang dong. Kalau gue nggak tertarik sih ikut anggota. Kerjaan gue banyak soalnya. Ya, karena dia udah master. Gorose ini udah. Ini sudah jadi di atas Gorose masih di atas Gorose. ada keluarga itu. Bang Isko, jadi kalau pandangan Islam sendiri lihat kayak UFO alien itu ada nggak? Kalau di Al-Quran nih. Aku pribadi ya. Ini aku nggak merepresentasikan Al-Quran. Aku pribadi nggak percaya. Nggak percaya. Nggak Kalau percaya. di Al-Quran ada tulisan nggak? Setauku nggak ada. Karena di Al-Quran pun selalu mention, kembali lagi kita bahas di episode kemarin, Al-Quran ini kitab untuk manusia. Bentar ya, kitab untuk manusia. Selalu di-mention manusia. Selalu dikatakan manusia itu makhluk Allah yang terbaik. Paling tinggi. Kalaupun, karena kenapa? Aku kan selalu berharap sains tuh bisa melampirkan data yang lengkap kalau seandainya memang ada makhluk asing. Tapi sampai detik ini, mereka mikroba di bulan aja, atau di planet lain, atau di galaksi lain aja belum ada tanda-tandanya. Mikroba, apalagi makhluk-makhluk yang memang multiseluler, makhluk yang kompleks, apalagi punya kecerdasan, peradaban, dan lain-lain, belum sampai ke sana. Kalaupun ada alien di luar sana, nggak lebih baik dari manusia. Berarti hanya kayak hewan, laba-laba, cacing. Nah, aku nanya nih, di dalam Al-Quran. Kalau aku ya, di Al-Quran kan ada cerita, dari siapa? Dari tongkrongan gue denger lah ya. Siapa? Ada kendaraan yang apa? Buruk. Iya, burak itu mungkin nggak tuh UFO tuh. Katakan cepat banget tuh. Iya, betul. Bisa jadi.
Karena tapi ceritain dulu ke Dokter Richard itu. Jadi ketika itu ceritanya gimana sih? Rasulullah waktu ketika Isra dan Mi'raj itu, gitu, Rasulullah itu kan naik satu kendaraan yang sangat cepat. Jadi kecepatannya itu kecepatan cahaya bahkan satu kepakan itu sejauh mata memandang gitu. Nah, itu Rasulullah naik itu bahkan dalam nggak tahu ini hadisnya lemah atau doif atau apa dikasih bentuk kan Ustadz kayak kuda sebenarnya kayak keledai tapi ada sayapnya dan lain-lain gitu. Jadi kayak kalau UFO kan bentuknya lebih kayak piringan-piringan gitu ya. Nah ini ada makhluknya di mana Rasulullah naik dan naik ke Sidratul Muntaha, naik ke akhirat. Bukan akhirat, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lah maksudnya. Itu apa? Sidratul Muntaha itu apa? Tempat bersemayamnya Allah. Iya, dan Rasulullah jadi proses ini hadis atau Al-Quran? Hadis. Okay. Proses di Al-Quran ada dimention Isra dan Mi'raj ini, dan proses Isra Mi'raj ini prosesnya panjang banget. Di mana Rasulullah itu kayak time dilation, tau nggak? Karena itu Rasulullah balik di hari yang sama. Setelah melalui proses panjang banget, ketemu ratusan ribu nabi, nanyain orang ini, diperlihatkan kondisi masa depan, diperlihatkan masa lalu, diperlihatkan yang masuk surga, cewek-cewek masuk surga, orang masuk neraka, diperlihatkan. Semua kisah dunia itu di-unveil pada saat itu. Tabir-tabir segala macam dimensi itu terbuka semua saat itu, gitu ya. Dan balik di hari yang sama. Maka ketika Rasulullah cerita itu dianggap gila kan, dianggap sinting kan, nggak mungkin. Dia pokoknya dianggap wah, skizo. Iya, nggak mungkin lah segala macam. Padahal kalau dari Einstein ada di saat itu mungkin dengan teori time dilation ya relativitas special relativity, mungkin Einstein akan bilang it possible. Kalau seandainya something bergerak mendekati kecepatan cahaya, dilation waktu itu terjadi, di mana kamu merasakan waktu yang lainnya stop. Ketika Rasulullah itu kecepatan cahaya, gitu ya, itu yang terjadi di film Interstellar. Iya, Interstellar. Di mana dia balik umurnya sama, anaknya sudah jadi nenek-nenek, iya kan? Nah itu yang terjadi di mana semua alam semesta stop, gitu ya. Rasulullah itu menjalani semua segala macam, orang nggak bergerak, gitu. Paham nggak sih? Maka aku bilang sains dan Islam itu tidak bermasalah sama sekali aku ngelihatnya ya. Nah, kalau ngomongin UFO, balik lagi. Aku sendiri nggak percaya. Tapi aku juga, kalaupun ada tanda-tandanya, Islam tuh nggak kayak membenarkan dan nggak menolak gitu. Oke. Berarti kan kalau di Al-Quran tuh tidak ada yang namanya alien, UFO, dan lain sebagainya, tidak dibahas sana, tapi dibahasnya adalah manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Pertanyaannya Pak Ustadz, Pak Ustadz Felix Xiao. Kalau misalnya suatu hari nanti ketemu UFO atau ketemu dengan alien, bagaimana cara kita memaknai ke Al-Quran sendiri kayak gitu? Misalnya kita ketemunya ini bukan renik lah ya, tapi memang bangsa yang peradabannya misalnya jauh lebih maju daripada kita. Betul. Nah, apakah kita langsung tidak percaya? Bukan bangsa dong, makhluk dong Pak Dokter. Iya, makhluk yang jauh lebih tinggi dari kita. Jauh lebih maju kayak Thanos misalnya. Kayak Thanos misalnya kayak gitu. Bagus itu. Punya pasukan, jago pula, punya cincin lagi kan. Langsung hilang loh kayak gitu ya. Yang lain musnah dia. Betul. Bukan Hotman Paris, bukan Hotman Paris. Gak gini-gini ya, dia gak gini. Beda. Ya mirip. Hotman gini Pak Hotman. Video ini langsung diputar. Kalau ada kejadian kayak gitu, Thanos datang kayak gitu punya kan. Yang Lexus hilang. Kalau kita kan diselamatin sama dia. Richard, Dokter Richard, pas harta semua. Gimana? Cewek semua. Biasa. Seneng aku. Video ini kan langsung dibuka kan? Iya, betul. Nah, kita sebagai muslim, meyakinin Al-Quran bagaimana? Oke, aku coba jelasin ya. Jadi di dalam Al-Quran, tadi untuk memperkuat semuanya, semua aturan itu adalah tentang manusia. Hadis-hadis juga menjelaskan bahkan tentang segala sesuatu tentang manusia. Oke, kita sekarang buka kemungkinan ya. Andai kan, ada kemudian datang nih tiba-tiba nih, alien datang. Lalu kemudian mengatakan, kita bilang, gimana nih ceritanya nih? Alien masuk hukum apa nih? Iya. Kan kita wajib sholat nggak nih? Wajib sholat nggak nih? Apa harus asyhadu dulu nih alien? Lalu bagaimana bagaimana hukum untuk menikah dengan alien nih? Atau bagaimana ya? Repot ya. Orang bilang kalau sholat di luar alam semesta gimana nih? Ya kiblatnya kemana? Tuh alien bingung banget ya. Nah itu kalau jawabnya dia lucu yang kayak kemarin. Kita nanti cari jawabannya pas udah ketemu. Tapi aku pengen nerusin. Andai kan begitu ya. Berarti agama itu salah. Udah gitu dong. Oh iya. Sederhana. Karena aku udah bilang kan, dokter tahu ketika aku masuk Islam aku bilang apa? Aku bilang ini, sampai di titik ini. Serius Ustaz Pelek, aku nggak nyangka lo jawabannya itu loh. Loh iyalah, kan kita kan harus fair. Ketika aku masuk Islam, aku bilang gini, sampai di titik ini, Islam adalah yang paling masuk ke logikaku. Dan yang paling benar. Dan bukan yang paling benar, yang paling ngasih bukti-bukti semuanya, yang ketika aku jalani, malah aku kemudian menjadi lebih baik. Gila, aku terkejut loh dengan jawaban dia. Aku sih enggak. Kalau aku enggak. Loh kenapa kita harus terkejut? Ini fair ya? Itu sangat scientific. Maaf motong ya. Artinya secara nggak langsung Pak Ustadz Felix Xiao itu akan ngomong
kalau misalnya suatu hari nanti ada makhluk luar angkasa yang peradaban yang lebih bagus daripada Iya. kita, menunjukkan diri, Iya. entah itu dari Wakanda, entah itu Betul. Thanos dan sebagainya, ya berarti Al-Quran ini salah. Nggak, buat orang- Berarti buat Islam orang- ini nggak, buat salah. orang yang aku tangkap apa? Apa? Maksudnya Ustadz Felix itu nggak akan terjadi, bro. Iya benar. Iya benar. Gue juga tahu. Tahu. Gue juga tahu. Itu nggak akan terjadi. Cuma kan maksud gue Kalau terjadi, sebenarnya sebenarnya beliau kan bisa menjawab jawaban lain. Iya, benar. Karena kan walaupun itu kemungkinannya 0,0 Iya. berapa persen, Iya. tetap kan bisa jadi mungkin. Karena semesta kita ini katanya besar Iya. banget ya. Banget. Besar banget. Nggak. Kita ini cuma seberapa kecil Aduh, dari... kecil banget luar Benar. biasa. Dokter Orion. Iya. Wah, nggak kecil banget. dokter tahu Jadi ketika, tetap ada kemungkinan, bro. ketika aku masuk Islam ya, aku bilang gini sama orang-orang, Al-Quran itu adalah yang menyebabkan aku masuk Islam. Berarti yang bisa membuat aku keluar dari Islam. itu Al-Quran juga. Masuk akal itu. Jadi aku sampai sekarang bilang, please sampein kepada aku kalau ada agama yang lebih bagus daripada Islam. Aku rela untuk kemudian open sebagaimana aku dulu open Bikin kepada akun baru. Iya. Aku dulu open pada Islam, aku akan open pada kemudian agama yang baru ini. Kalau bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan. Dan itu kan Islam aku fair. itu scientific banget. Dulu waktu ilmuwan Newton lah membuat teori gravitasi Iya. itu, semua ilmuwan itu terkaget-kaget. Wah, ini Iya. perhitungannya luar biasa, bisa memprediksi bintang-bintang, planet-planet lain gitu ya. Sampai Tapi datang Einstein. ada satu masalah, Heeh. teorinya Newton itu nggak bisa memprediksi planet Merkuri waktu itu, Iya. gitu ya. Sampai datang Einstein, gitu ya, menyempurnakan teori gravitasinya Newton. Maka teori gravitasinya Newton ini tergeser sama teori Relativitas Einstein. gravitasinya Einstein gitu ya, dalam skala kosmik yang lebih besar. Walaupun teorinya Newton tetap bisa diaplikasikan untuk perkara-perkara yang lokal, kecil gitu ya. Maka teori Einstein ini yang sekarang dipegang konsensus saintis, gitu ya. Itu Dan- pun Al-Quran. Maksud betul. Ustadz Felix itu, Al-Quran sampai detik ini, gitu ya. Yang paling cocok. Ini yang paling teori, paling cocok. Yang mana? Di mananya? Semua mujizatnya, perkataannya, isinya, yang turun 1400 tahun lalu, tapi masih relate, bahkan bisa yang inline dengan logik. inline sama logik, bisa sejalan dengan sains modern, gitu ya. Dan sekaligus Al-Qur'annya ini menantang. Tadi kan ada tantangannya. Iya. Kalau kamu masih ragu nih dengan segala berbagai macam bukti ini, ya wes bikin yang misalnya. Karena kalau ini bukan dari Tuhan, pasti ini kan dari manusia. Pak Rizko, ini ada data dari timku, ditemukan alien dan UFO di Meksiko. Ini Benar. konspirasi atau fakta ya? Nih, Aku nggak tahu aku ya, kasih tahu. faktanya ya. Aku Aku juga sebenarnya sampai sekarang tidak percaya dengan alien dan Oke. UFO sih. Siapa namanya? Ada Dua Lipa fakta. atau apa? Gue mau baca, jangan dialihin dong. Gila lo. Sudah Benar. terdapat banyak buku dan film dokumenter yang membahas tentang dugaan peristiwa jatuhnya pesawat luar angkasa UFO. di gurun dekat Roswell, Iya. benar. New Mexico. Gambarnya tadi. Ya ada. Itu yang di Meksiko tadi yang barusan. Yang sekitar tahun lalu lah. Tahun Oh lalu, my God. 2 tahun lalu. Ini gambarnya. Iya, ini Fakta fosilnya. itu kan bagian dari konspirasi. Oke. Gitu. Ini biar dokter. Jasad alien muncul di Meksiko. Iya. Oke. Ya ampun, Coba ini anak dijelasin ini. musang. Anak musang di makeup. Oke ya. Anak musang, Pak Dokter. Tahu nggak? Tahu nggak? Ini muncul 2 tahun yang lalu, tapi viral nggak? Iya, nggak viral. Nggak. Viral baru sekarang. Nggak viral. Nggak juga. viral. Kenapa? Beberapa tahun terakhir di Amerika itu lagi di-push banget Ya, berita-berita alien. tentang alien. Hmm. Tiba-tiba semua berita di TV. Wah, tiba-tiba nampak alien di markas militer mana? Ini buktinya. Bahkan Gila Amerika emang. ada militer. Udah gila Ini Amerika. serius. Kalau suka nonton podcastnya Joe Rogan yang botak Tahu, juga tahu, gitu yang tahu. di Amerika gitu ya. Nah itu bukti-buktinya didatengin semua. Data-data militer selama ini ternyata dibuka. Yang jadi militer Amerika ternyata sudah ngumpulin. Area 51. Iya, mereka udah nggak nyebutnya UFO lagi karena UFO itu sudah terlalu fiktif dipakai oleh film-film. Mereka nyebutnya UAP gitu loh. Jadi ada UAP gitu. Ada ini baru. Ada slogan baru. Jadi Sebutan kayak baru. divisi kayak lu Branding nonton- baru. Branding baru. Nonton Transformer nggak? Ada Iya. ada divisinya kayak Shield ini. Iya. Iya, benar. Khusus Iya, alien. khusus. Bahkan sampai ada pengejaran-pengejaran oleh pesawat militernya Men in gitu. Black. Bener, Men in Black. Nah, mereka khawatir ya sampai dibawa ke ranah ini, cari aja nanti di YouTube buat yang nonton juga, sampai dibawa ke ranah Kongres. Dewan-dewannya itu secara live di televisi. Pernah nggak sih nonton kayak Dibawa ke sidang DPR kasar sidang itu. DPR yang live di TV? Pernah? Amerika udah gila emang. Pernah nggak? Kan nonton yang di TV ya? Nah, itu di sidang live di TV karena mereka bilang ini bisa jadi ancaman negara. Bisa jadi itu drone-nya Cina, beneran, drone-nya Rusia, mereka bilang gitu Iya, kan. iya. Itu membahayakan. Siapa tahu mereka bawa nuklir, kita nggak siap apa-apa. Tapi mereka bilang, militer-militernya itu, ini kayaknya teknologinya bukan buatan manusia.
Karena dilogikakan ya? Iya, dilogikakan. Nah, tapi seiring waktu setelah dilakukan investigasi lagi, khususnya yang di Meksiko. Ini gambar yang militer Amerika ngambil UFO ya? UFO gitu, tapi di kecepatan dan dia diem gerak gitu. Jadi kayak bola. Nah, seiring waktu ternyata sudah debunking sama orang-orang, ditolak. Ternyata ada agenda-agenda yang mereka gunakan mendorong ide UFO ini, salah satunya agar alutsista turun ke beberapa proyek perusahaan. Karena kayak perusahaan Lockheed Martin yang megang senjatanya atau segala macam gitu butuh alutsista untuk militer. Supaya militernya ini turun, dicarikan. Kita harus takut-takutin. Jadi we need common enemy. Itu yang terjadi. Bikin virus, jual antivirus. Jadi gini bro, ini cara yang paling mudah untuk lihat konspirasi ya. Gampangnya lihat siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Udah, itu aja. Dari titik itu kita udah bisa ngerti mana konspirasi, mana enggak. Tapi semua masalah juga pasti tetap ada yang diuntungkan. Termasuk tahun 98 yang paling kerusuhan juga pasti ada yang diuntungkan. Betul, paling diuntungkan. Semua kejadian kalau misalnya kita ngomong WTC sekalipun kayak gitu punya, tetap kalau kita ambil ya tetap pasti ada yang diuntungkan dari suatu kejadian. Makanya itu dia tuh. Makanya WTC konspirasi. Contoh, Pearl Harbor. Ya. Pemboman Pearl Harbor. Yang paling diuntungkan siapa? Amerika. Apakah korbannya Amerika? Enggak, dia yang paling diuntungkan. Karena setelah itu dia masuk Perang Dunia Kedua, dia menang, dia punya alasan untuk masuk perang. Ya, punya alasan itu kan. Jatuhin bom atom. Bom atom. Lalu kemudian contoh lagi misalnya, peristiwa tadi, 911 misalnya. Siapa yang paling diuntungkan dari Amerika. situ? Amerika lagi. Yang jelas orang Muslim adalah korban yang paling dirugikan. Tapi Amerika dengan war on terrorism, dia bisa pergi ke Irak. Dia bisa pergi kemanapun yang dia suka. Ujung-ujungnya ngambil minyak. Betul. Iya. Ngeri ya, Amerika ini karena terlalu lebih maju, dia bisa bikin konspirasi ya. Bukan gitu bro, makanya dari awal dia entertainment. Betul. Makanya Indonesia harus berubah jadi negara entertainment. Iya, entertainment itu mendahului konspirasi. Entertainment dulu. Entertainment itu mendahului konspirasi karena orang itu perlu ditumpulin dulu otaknya. Iya, betul. Dia sudah kemudian terbius, baru kemudian dibedah. Nah, entertainment itu biusannya. Apapun entertainment sampai hari kiamat akan jadi mereka masuk itu Amerika konspirasinya masif masuk kan. Semuanya masuk lewat musik, lewat film, lewat game, fun, fashion, semua. Jadi bareng. Bareng jadi. Nih ya, kita memang meyakini ada ada konspirasi tentang gimana caranya mereka menaikkan niat anak muda untuk ikut militer. Wajib militer. Ya, wajib militer. Semua film-film heroik dibikin, semua komik, semua game-game perang dibikin, Call of Duty, Battlefield dibikin, agenda sama. Buktinya jadi tuh barang. Tingkat wajib militer naik. Keikutsertaan anak muda Amerika ikut militer naik. Ya. Nah, pertanyaan contoh ya. Barang jadi. Contoh pertanyaan di Indonesia bisa kita lihat. Terorisme itu sebenarnya konspirasi atau bukan sih? Konspirasi banget. Yang diuntungkan siapa nih sekarang nih? Aku mau nanya. Waduh. Siapa yang diuntungkan dari ada nggak rakyat Indonesia jadi bisa lebih banyak makan gara-gara teori terorisme ini? Atau Islam semakin tersebar, semakin dikenal keindahannya gara-gara ngeledakin bom diri. Orang makin benci sama Islam. Please, gitu kan ya. Nah, bisa jadi kalau contoh kayak di Amerika, UFO ini untuk meningkatkan alutsista misalnya. Gampang, gimana caranya kalau contoh misalnya? Kalau kita pakai teori simulasi ya. Kalau aku misalnya tinggal di Indonesia dan aku punya misalnya kekuasaan dan aku punya danaku sedikit nih di sini. Aku harus membuat orang supaya tahu ini urgent dong. Gimana cara membuat ini urgent? Belanja senjata. Dibikin bahaya dulu. Harus ada musuhnya. Lu emang dunia ini gelap. Makanya butuh kita sebagai COVID. Itu benar-benar. Sebelum masuk ke COVID nih ya, bahkan Amerika itu ini by the way sudah jadi sejarah. Dulu konspirasi tapi sekarang sudah jadi sejarah, catatan sejarah lengkap. Karena ada berapa puluh tahun harus dibuka brief ininya archive mereka itu. Nanti buat Dr. Richard aja kalau penasaran sama penonton gitu ya. Dr. Richard aja, yang lain nggak boleh ya. Nggak, maksudnya boleh buat PR abis ini. Saking gelapnya dunia, Amerika itu pernah ngejajah dan ngebantai ribuan orang hanya karena bisnis pisang loh. Sampai ada catatan sejarahnya di tahun 1928 itu pembantaian pisang, banana massacre. Di daerah Panama, Guatemala, bahkan mereka sampai menjatuhkan pemerintahnya demi supaya bisnis pisang di sana tetap bisa berjalan. Pisang Ambon. Serius. Jadi di tahun itu. Pisang. Nanti dicari aja. Buat apa tuh pisang sampai bantai orang banyak? Di Amerika di tahun 1920-an itu, baru tahun abad ke-20 masuk gitu ya. Amerika tuh lagi tinggi banget penjualan pisang. Tapi belum ada kulkas saat itu kan. Refrigerator belum ada. Jadi pisang itu sangat favorit, penjualan tinggi, tapi penyimpanannya sangat
cepat busuk. Cepat busuk ya. Maka produksinya harus banyak nih untuk memenuhi demand gitu ya saat itu Amerika. Sampai terkenalnya pisang karena pisang tuh nggak tumbuh di Amerika United States loh. Oh, nggak ada pisang di sana. Nggak ada, tumbuhnya tropis. Kalau nggak di daerah Brazil, Guatemala, di Indonesia gini gitu ya. Batang pisang itu. Saking terkenalnya pisang sampai masuk pop culture. Pop culture kartun-kartun Tom and Jerry kalau ada pisang kepleset. Oh, konspirasinya di situ. Iya, saking terkenalnya pisang. Nah, akhirnya muncullah satu perusahaan pisang namanya United Fruit Company, UFC ini. Di beberapa negara yang beli tanah di sana, bikin modal di Guatemala, di Panama, dan lain-lain gitu ya. Saking kayanya mereka dari perusahaan pisang ini, sampai mereka punya perusahaan. Sampai bisa punya dana buat jatuhin pemerintah? Mereka bahkan membangun stasiun kereta, stasiun radio, televisi, dan lain-lain. Pokoknya informasi lebih bagus daripada punya pemerintah. Pemerintah Guatemala. Jadi rakyatnya itu lebih banyak bergantung pada perusahaan itu daripada nyari ini bukan dokter Richard. Ini faktanya. Nah, akhirnya rakyatnya ini bahkan mereka pemerintahnya punya mata uang, perusahaan ini punya kupon. Jadi kalau mau belanja pakai kupon itu. Kalah mata uang negara sama kupon ini di saat itu saking populernya. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya ada pemerintah, wah ini udah terlalu berbahaya nih. Perusahaannya lebih kuat daripada negara. Itu tuh. Kita harus usir, kita harus beli lagi lahan ini, kita harus beli sahamnya dan lain-lain. Tiba-tiba pemerintahnya langsung dianggap dia komunis. Dia mau Kuba. Pokoknya berkonspirasi dan Soviet dan Kuba untuk harus kita hancurkan. Itu terjadi di Guatemala. Mereka apa? Pokoknya di konspirasi lah ya. Sampai diserang 4 kali, 5 kali berturut-turut, bener-bener diinvasi ke Irak. Nah, warganya yang ternyata baru sadar hidupnya menderita gara-gara pemerintah ini sudah benar-benar mengambil sumber daya alam mereka memberontak. Kami nggak mau lagi kerja di tanaman pisang ini. Kami nggak mau lagi kerja di perusahaan ini. Kami demo. Ditembakin satu-satu. Atas izin CIA dan Presiden Amerika. Roosevelt pada saat itu. Ini ada catatan sejarahnya. Segelap itu. Udah dibuka. Silakan cari. Banana Massacre. Intinya konspirasi ini terjadi. Dan selalu terjadi, dok. Ada seseorang badan atau yang tinggi banget. Beda gapnya terlalu tinggi. Benar. Kekuasaannya terlalu tinggi. Dan itu uncontrollable. Gapnya terlalu tinggi dan tidak bisa terkontrol. Contoh nih, kalau di sendiri ya, ada satu orang, entah itu satu naga, satu pinik, atau satu apa kayak gitu punya, kaya banget, sultan banget, dan dia menguasai apapun kayak gitu punya, sehingga dia bisa buat konspirasi tersebut. Karena dia gapnya terlalu rendah, terlalu tinggi dengan yang lain. Atau dalam suatu negara, atau dalam suatu perusahaan, yang gede, kaya banget, sehingga dia bisa mengendalikan negara. Analogi ketinggian, Pak Dokter. Analoginya, kita punya follower 2 juta, kita bilang tetangga kita homo. Percaya kita atau tetangga kita kok dibilang homo karena kita punya follower banyak langsung pada percaya, kita kasih bukti kita bikin buktinya bikin bukti sendiri. Itu ada lagi itulah kemudian di tag aja akunnya itu diserang langsung oke benar, kita tag akunnya ini lagi jomblo, tolong WhatsApp, di WhatsApp langsung itu. Nah, itulah kenapa Rocky Gerung tuh bilang gitu, yang paling bisa untuk buat hoax itu adalah yang punya kekuasaan yang paling tinggi. Iya, betul. Ini gapnya paling tinggi. Iya. Nah, artinya kalau kita lihat ya, ini katanya Top G. Andrew Tate. Dia bilang gini, aku bikin sebuah pertandingan basket. Ya kan ya? Aku bikin sebuah pertandingan basket, terus aku akan kasih yang menang $10.000. Kalau di Indonesia berarti sekitar 150 juta lah ya. Nah, terus aku bilang, nggak ada aturan dan nggak ada wasit. Menurut kalian, berapa persen kemungkinan orang curang? Iya. 100% lah. Banting. Ada kontrol, ada wasit, dan ada sesuatu yang dicari. Itu 150 juta dia bilang. Terus dia bilang, bukan aku yang bilang ya. Apa jaminannya? Atau berapa persen kemungkinan government nggak buat curang ketika lagi pemilu? Atau ketika lagi memimpin, lagi kekuasaannya mau lanjut. Ini bukan bicara 10.000 orang loh. Emang itu bukan bicara $10.000 loh ini. Iya. Nah, artinya gampangnya ya adalah power tends to corrupt. Udah pasti. Absolute power, absolute corrupt, absolutely. Artinya apa? Semakin banyak kita biar ini orang-orang yang punya kekuasaan terlalu besar dan nggak ada check and balance, dia pasti akan konspirasi. Oke, setuju. Ngerti nggak kalian? Ngerti ya. Makanya aku selalu ngomong dengan kalian ya. Kenapa aku bawa masalah ini dengan kalian? Aku tahu sih. Bagi kalian nonton mungkin 2 episode ini, apa sih pengen disampaikan di 2 episode ini ya? Terutama kemarin kan episode kemarin itu asal-usul kehidupan. Dan hari ini kita ngomongin tentang konspirasi kan. Sebenarnya aku pengen ngajakin bahwa menjadi Islam itu harus menjadi orang yang pintar. Benar, mikir. Kalau kalian bego, kalau kalian goblok, dan kalau kalian tidak bertanya, maka kalian akan digoblok-goblokin orang terus. Benar, jadi alat.
jadi alat. Bahkan Jadi alat. Nah, itulah jadi bagian konspirasi. ujung-ujungnya jadi bagian konspirasi, jadi bagian yang ngebom, jadi bagian yang ini. Karena kita yang bego, makanya kita harus jadi Islam yang pintar. Dan ingat baik-baik bahwasannya setiap narasi terus dipertanyakan. Benar. Hatta itu narasi yang katanya agama. Itu dipertanyakan harus. Itu penting makanya gitu gue maksudnya. nanya terus dengan Ustaz. Iya, harus karena gini, problematiknya adalah nanti kalau bukan gue bebal. permasalahan adalah kalau kita tidak pernah mempertanyakan, nanti kita akan terjebak menjadi benci tapi kita nggak ngerti kenapa kita benci orang. Itu sedih banget sih. Paling nggak deh acara ini ya. Tapi sebelum acara ini juga aku sudah nggak benci sih. Tapi sebelum aku kenal dengan banyak ustadz, aku cukup membenci. Aku juga sama. Tapi dengan ketemu dengan ustadz, ketemu dengan ini, dia mereka open ya. Jadi aku jadi nggak ada kebencian. Gitu. Jadi kita semua kan korban konspirasi sebenarnya. Iya, nah itu korban konspirasi. Kita dulu ketika aku belum masuk Islam, aku benci dengan Islam. Berarti kan aku kena daripada image itu. Contohnya lagi, sebelum aku ketemu dengan misalnya Yonglex, aku punya pandangan sendiri tentang Yonglex gitu kan ya. Sebelum kemudian orang-orang ketemu dengan aku, orang bilang aku radikal. Tapi orang harus mempertanyakan, jangan-jangan radikalisme, bahwasanya bahaya negeri ini adalah radikalisme, jangan-jangan itu adalah konspirasi juga. Iya. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, melihat lebih dalam dan lebih cermat, maka ada banyak banget permasalahan negeri ini selain daripada terorisme radikalisme. Si Ustaz Felix Cho ngajarin umat-umat jadi lebih pintar. Kalau jadi lebih pintar, jadi kayak gini. Sadar. Jadi lebih pintar. Sadar nggak bisa dikontrol. Pak Dokter, kalau kita bahas lebih lanjut ini, episode 25 percaya nggak ada lah. hilang. Asli. Oke, terakhir kita mau bahas. Lu bener, Iya kan? lu bener. Udah makin mengarah nih. Makin mengarah. Saya cuma tukang ngepost. Numpang channel. Tapi gue setuju, Pak. Gue setuju, itu benar banget. Gue takutnya channel gue hilang lah, sumpah. Kalau di One Piece, World Government dengan gampang ya langsung dihapus sejarah dunia 800 tahun. Orang nggak tahu. Supaya orang nggak tahu, itu namanya abad kekosongan di One Piece kayak gitu. Iya. Dan ternyata di Itu kan di juga One ada. Piece. Emang Ini kan ini- di Wakanda. Jangan salah. Jangan salah. Inspirasinya dari Jangan salah. Gue bahagia sih ngobrol dengan orang-orang pintar. Memang beda ya ngobrol dengan orang pintar, kelasnya beda ya. Kayak terakhir nih kita bahas tentang konspirasi. Kalau COVID konspirasi nggak? bentar, sebelum ke situ, kita udah mengalami loh. Iya. Setiap tanggal sekian, ada film apa zaman dulu? Iya. Itu dia konspirasi, bos. Iya, semua. Sebelum aku bahas pertanyaan tadi. Tapi bahaya itu. Itu makanya. propaganda jelas. Jelas. Propaganda dan konspirasi ini akan selalu ada dari awal peradaban sampai akhir peradaban. Kalau kita anak pengajian suka nyebutnya ini adalah bagian dari fitnah, gitu. Dan semua fitnah ini tuh akan selalu ada dan akan menjurus ke fitnah yang paling besar. Kemarin kayaknya udah pernah antum mention, yaitu Dajjal. Jadi fitnah-fitnah yang sekarang ini masih misinformasi semua ini kecil-kecil, semuanya tuh ya intinya nanti untuk menyambut sang maestro pemain utamanya ini. Lama-lama orang dibikin bingung kan. Semakin mana bingung. yang benar nih, mana yang salah. Iya, di mana semua orang bingung. Ada nih. Iya, tiba-tiba sang iblis yang paling parah tiba-tiba turun sebagai sosok Tuhan. Batang dalam bentuk aplikasi. Iya, entah anything itulah. Dalam bentuk AI. Iya, entah. Bisa jadi kan? Bisa jadi, sangat bisa bentuk jadi. AI. Dalam bentuk vaksin. Nanti AI-nya diinstal dalam smart home. Iya. Yang jelas nggak mungkin dalam bentuk dokter skincare. Nggak Iya, mungkin. Karena matanya cuma satu. Nggak estetik. Iya, jual skincare tapi biasa. picik gitu ya. Iya, yang jelas Dajjal nggak ada kemungkinan orang Cina nggak ada. Nggak ada. Rambutnya keriting. Nggak ada. Soalnya rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Aduh. Gitu. Iya. Ikal rambut. Rambutnya gua doang yang keriting Rambut ini. meningkat lagi. Iya, waduh. Tapi tenang, bukan orang Betawi. Oh iya. Benar. Nggak dari Iwan yang pakai tato sih kayaknya. Iya. Balik lagi ke COVID. Memang COVID ini kemarin simpang siur banget beritanya. Tapi yang paling umum kita dengar di Indonesia, COVID ini kan cikal bakalnya itu dari kelelawar, penyakit kelelawar dibikin sup, pindah penyakitnya ke manusia lalu menyebar gitu kan. Nah, kalau penyebab COVID bisa jadi kemungkinan orang Iya. Cina. Fakta menarik nih di channel Om Ded gue bahas COVID kan Iya. waktu itu 2 tahun 3 tahun lalu. Iya. Gue bikin 5 prediksi tentang COVID. Heeh. 4 atau 3 kejadian. Apa tuh? Apa? Yang gue ingat salah satunya masuk ke mall harus pakai vaksin. Iya. Harus nunjukin punya KTA surat vaksin kemana-mana Oke, sama ha. penerbangan. Benar. Waktu itu belum Prediksi ya, gue waktu yang itu miss ya? itu kerusuhan kayak 98 dulu itu miss. Nah, Jadi gue bikin 5 prediksi. waduh. Jauh sebelum tiga itu. di antara 5. 3 jadi. Wah, kalau 5-5-nya berhasil jadi Mama Jadi, Loren iya. ya. Ternyata gue yang Mama Yonglek ada nih. Simpson. Papa Alex. Iya. Serius, 5 prediksi gue Iya. 3 kejadian itu. Iya. Iya. Ya, itu kan analisa kan, Iya, analisa analisa. memprediksi. Aku nggak mau ngebahas kalau COVID siapa yang diuntungkan, apakah ini adalah ada perusahaan farmasi yang diuntungkan dari vaksin atau dokter-dokter konspirasi segala. Aku nggak mau ngambil ranah sana. Tapi sumbernya dulu kita sangat viral di Indonesia itu diajarkan, dikasih tahu
bahwa ini cikal bakalnya dari kelelawar yang dimakan sup, terus akhirnya jadi penyakit ke seluruh dunia. Dan itu kita percaya semua. Hampir semua orang percaya bahwa cikal bakalnya kelelawar. Ternyata penelitian terbaru 1 tahun terakhir ini, COVID dari kelelawar itu hoax, tidak terbukti. Berarti COVID dari? Teori paling sekarang kan itu kan teori pertama kelelawar. Teori pertama kelelawar. Ada hipotesa dengan bukti yang lebih valid, namanya teori lab leaks. Ada kebocoran di laboratorium Wuhan. Ditutupnya pakai COVID. Bukan. Teori tadi, teori kelelawar. Laboratorium penelitian tentang coronavirus itu cuma ada beberapa di dunia. Salah satunya di Wuhan, di Amerika United States 1, di Eropa 1. Bocor. Di Wuhan ini bocor laboratoriumnya. Yang mengkonfirmasi siapa? Dokter Zheng Li-nya sendiri dari Wuhan, dokter Cina itu. Mati nggak bisa konfirmasi dia? Abis dia konfirmasi itu dia hilang. Hilang tapi balik lagi, hilang berbulan-bulan. Jadi dia bilang, ada kok, silakan cari aja ya, lab leaks teori tentang kebocoran laboratorium ini, di mana waktu, jadi kayak head researcher-nya ini, Dr. Zheng Li ini, ketika dengar ada kasus COVID, dia langsung bilang, ini paling besar probabilitasnya terjadi gara-gara kebocoran laboratorium kami. Karena dia itu orang yang paling paham kelelawar di Wuhan, dia bilang. Mustahil penyakit itu pindah untuk jadi semasif ini, dia bilang. Abis dia bikin statement seperti itu, lenyap. Karena kenapa? Pasti pemerintah Cina nggak mau disalahin dong. Terus muncul lagi ya? Muncul lagi, dan dia langsung mengatakan itu dari kelelawar. Nah, gue mau sedikit sharing nih Pak Dokter soal COVID sedikit. Karena gue waktu itu ngambil keputusan yang tepat. Inilah pentingnya kritis dan memprediksi segala sesuatu. Gitu. Waduh. Serius, jadi gini, waktu pengen COVID, waktu COVID udah nyampe di Singapura, itu situasinya di Jakarta, waktu itu pengen ada Jacklot, dan gue punya brand baju. Dan itu di session mereka, gue harus bikin keputusan dalam 3 hari, gue harus belanja bahan sekitar 300-400 juta. Terus gue prediksi, nyampe Singapura, nyampe Indo nggak ya? Pas nyampe itu gue berimajinasi Pak Dokter. Nanti kalau COVID bakal di lockdown, bikin kemana-mana nih. Akhirnya gue putusin nggak belanja baju. Nggak belanja bahan untung lu nggak produksi belanja. Ya dari prediksi itu akhirnya gue nggak jadi rugi 400 juta gitu. Banyak, tapi rumah makan gue bangkrut waktu itu, tutup karena makanan basi. Karena udah ruko udah disewa, alat udah dibeli. Tapi itulah poinnya adalah pentingnya kritis, pentingnya berimajinasi. Visioner. Even itu dalam agama. Karena kalau enggak ya bakal habis. Ya pentingnya kritis. Pentingnya kritis. Kalau aku melihat COVID itu bagi 2. Pertama, kenyataan COVID-nya. Yang kedua adalah konspirasi COVID-nya. Karena seringkali orang memasukkan kenyataan COVID-nya jadi konspirasi. Contoh ya, sakitnya COVID dibilang konspirasi. Orang beneran mati, cowok. Bukan beneran mati, itu kan ya. Virusnya dibilang itu adalah konspirasi. Padahal beneran kita tahu itu ada. Nah, tapi kalau konspirasinya di ujung sini, aku sepakat. Contoh misalnya, kalau dikatakan, apakah ini adalah konspirasi adalah perusahaan-perusahaan farmasi untuk bisa menguasai atau menang? Mungkin. Balik lagi, mungkin. Kita nggak bisa bilang. Apakah ini orang jualan vaksin? Mungkin. Apakah ini naro chip? Mungkin. Apalagi ada kemudian riset-riset ataupun banyak sekali dokumenter yang mengatakan memang dunia farmasi itu begitu. Iya. Ada pola. Ada pola. Ada satu film kan bagus. Flu. Iya, flu dan segala pola loh ini. Ada satu film bagus judulnya Drugs. Bahwasanya, mohon maaf ya Dok ya, di dunia medis itu nggak semuanya berniat baik. Jadi ada bukan dokter sih sebenarnya, tapi lebih kepada perusahaan farmasinya ini. Jadi mereka melihat ini cuan dong. Lah kalau ini dikaliin 2, cuannya segini 2 kali. Semua orang nggak boleh pegang ini dong. Iya, dikaliin 1,7 miliar. Lah gimana kemudian cuannya? Kan luar biasa. Dan di film Drugs itu sudah dibahas tuh bagaimana kerjasama antara dokumenter tentang bagaimana judulnya Drugs. Coba cari aja. Dokumenter aku lupa. Jadi ada film ini bagaimana kemudian universitas, lalu kemudian kedokteran dan kemudian farmasi itu bekerja sama untuk bisa memonopoli satu obat. Bilang ini ilegal. Betul. Bukan hanya bilang ilegal, tapi dia benar-benar mengendalikan harus obat ini yang muncul untuk ini. Harus obat ini muncul. Yang lucunya adalah ada dokter yang benar-benar meneliti. Jadi peneliti yang benar-benar meneliti di universitas. Benar-benar untuk kemanusiaan, dia kemudian punya produk yang materin perusahaan farmasi. Yang dapat bukan dia. Tapi yang dapat perusahaan farmasi itu. Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, jadi artinya nggak usah bilang COVID. Konspirasi untuk orang nyari terjadi dimanapun. Dimanapun, di medis terjadi, di pemerintahan politik terjadi, ekonomi apalagi, dan di segala macam. Artinya konspirasi dalam dunia entertainment terjadi.
terjadi. Ada host laku dibilanglah homo misalnya. Nah, iya. Ada host laku dibilanglah suka, ada aja. Lah ini contoh di sebelah kita ini. Kenapa? Lah paling banyak masalah. Oh iya juga. Iya kan? Iya di final-final. Iya makanya gue cerita dengan Ustaz Felix Syam. Kalau ada sesuatu gue bilang buat aja konspirasi. Kalau misalnya ada orang benar ya gitu punya. Ini bukan ngomongin gue sih ya. Kalau misalnya gue nggak ngomong diri gue benar deh. Tapi paling simpel adalah kalau misalnya ada orang benar datang, orang hebat yang ngacak Indonesia ini, misalnya kayak ngasih tahu bahwa ini salah, laporin aja polisi. Benar. 5 aja laporan polisi, stigma udah jelek. Terus tiba-tiba ada 5 Padahal orang. belum tentu bersalah. Belum tentu. 5 orang lagi Misalnya lu datang. memperjuangkan nih hak cipta para pemusik Indonesia kayak Dilaporin gitu. Misalnya kan, udah benar ini. Bayangin penyanyi-penyanyi sana kayak gitu punya. Ini nggak ada di Eropa sudah ada, di sana sudah ada. Iya. Lu perjuangin habis-habis, laporin aja. Ya. Kasus apapun aja ya. Iya. 5 orang aja ngelaporin, stigma lu udah jelek. Terus besok lagi 5 orang datang cewek bawa anak. Terus bilang, saya bininya Yonglex yang ditinggalin. Kalau aja benar. Salah kalau Oke, gitu. saja. Kalau gitu ke dokter Richard ya. Atau ada yang ngomong diselingkuhan atau apa kayak gitu punya. Kalau dia, oh ya benar ya. Ini. Paling gampang kayak gitu punya. Makanya di zaman sekarang paling gampang. Makanya kita ngomong harus cerdas. Iya benar. Itu yang pengen kita kasih tahu bahwa saya tidak semua narasi itu harus ditelan mentah-mentah. Bener. Coba cari datanya dulu. Coba berpikir kemudian lebih cermat dulu. Karena kenapa di dalam Islam berpikir cermat ini berkaitan dengan pahala dan dosa. Kayak gimana cara orang berpikir cermat Pak Ustadz? Nah, kalau masih kelilit pinjol, Nah, kalau masih betul. judol, kalau misalnya kanker pada kanker. Ini permasalahan kita ngomong kayak gini punya supaya kalian pintar ya. Ini bisa dicerna kalau orangnya sudah smart, orangnya sudah baik, Betul. orangnya sudah tenang. Betul. Tapi kalau masih kelilit judol, pinjol. Jadi gini, Dok, judol, pinjol itu adalah efek orang bodoh. Benar. Bukan penyebab orang bodoh. Benar. Karena orang bodoh nggak main itu. Karena orang pintar nggak main itu. Artinya agama ini kalau diinstal ke orang, ini bisa menyebabkan orang bebas daripada judol dan pinjol. Karena nggak ada yang percaya dengan janji-janji kayak gitu. Terlalu manis gitu kan ya. Too good to be true gitu loh maksudnya. Dan penyakitnya gitu memang. Betul. Makanya di dalam Islam itu kita diajari benar-benar apa ya? Jadi orang-orang yang hati-hati dalam ngambil berita. Benar. Di dalam Islam, tabayun itu penting. Maka kita nggak bisa nuduh setiap yang segitiga. Tabayun itu adalah mengkonfirmasi orang. Cek dan recheck. Oh, cek dan recheck. Verifikasi dulu. Iya. Aku tutup ya. Aku tutup. Oke. Pakai tutup dong. Berarti kesimpulannya, Oke. dalam teori konspirasi ini nih, Iya. dalam orang menjalani agama Islam Iya. harus memang kritis. Kalau nggak nanti tersesat dengan aliran-aliran baru. Benar. Ini maksudnya nih. Tapi episode jangan ini. salah fokus, ngurusin hal-hal yang nggak penting, konspirasi yang ngabisin energi, bumi datar segala macam. Sedangkan dunia yang kita hidupi sekarang ini butuh kita tuh lebih fokus dalam berbagai hal. Palestina masih terjajah, perekonomian Pinjol masih banyak. pinjol masih banyak. Jangan Makanya sibuk ngurusin itu. Bener. Anakmu butuh quality time sama kamu. Wah, Ih, Ini penutupnya. biasa si bapak ini. iyalah pulang menuju anak masing-masing.